Aku tidak percaya itu kamu. Suara Dewi bergetar di hadapannya. Di pintu masuk rumah papan kecilnya dengan dinding yang retak. Berdirilah pria yang Cia bersumpah tidak akan pernah melihatnya lagi. Bima. 15 tahun kemudian dia mengenakan setelan jas yang harganya lebih mahal dari semua yang dimiliki Dewi. Sepatu kulitnya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Dewi mengenakan belu yang sudah ditambal 3 kali dan sandal, dengan sol yang aus. Di antara mereka ada keheningan selama 1,5 dekade. Zujik Dewi. Aku Bima mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu tercekat saat melihat bagian dalam rumah. Sebuah meja reot. 3 anak kecil tanpa alas kaki menatapnya dengan mata besar, dinding kosong, bau lembab dan kemiskinan. Dia telah menempuh perjalanan lemejam dengan mobilnya untuk mencapai desa yang terlupakan ini. Dia telah berlatih ribuan kali apa yang harus dikatakan, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk musik ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Dewi. Suaranya keras, tetapi matanya menceritakan kisah lain. Ada kesakitan musik begitu banyak kesakitan. Aku perlu bicara denganmu. Bima melangkah maju. Ini penting-penting. Dewi tertawa getir. Setelah 15 tahun, setelah musik pergi tanpa penjelasan. Setelah meninggalkanku sendirian saat aku paling membutuhkanmu. Anak-anak bersembunyi di balik ibu mereka yang terkecil baru berusia lengven memeluk kaki ibunya. Bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya. Kalau begitu katakan. Dewi melipat tangan, katakan apa yang begitu penting sehingga membawamu ke sini setelah sekian lama. Musik, katakan mengapa kamu muncul sekarang setelah aku belajar hidup tanpamu. Setelah aku tidak membutuhkan janji-janji kosongmu lagi. Bima menarik napas dalam-dalam, memasukkan tangan ke saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Sebuah amplop yang akan mengubah segalanya. Aku datang untuk memberikan ini padamu, katanya. Dan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kata itu melayang di antara mereka seperti hantu, musik, karena kebenaran memiliki kekuatan untuk menghancurkan sedikit yang tersisa atau untuk membangun kembali segalanya dari abu. Dewi menatap amplop itu tanpa menyentuhnya. Musik jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa amplop itu berisi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan dan bahwa percakapan yang akan dimulai akan mengungkapkan rahasia yang telah terkubur selama sustasma tahun yang panjang. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berlangganan. Kisah-kisah seperti ini perlu diceritakan. Musik Dewi tidak mengambil amplop itu. Dia hanya menyingkir dan menunjuk ke dalam rumah dengan gerakan dingin. Masuk tapi lepas sepatu itu. Aku tidak ingin kamu mengotori lantai. Bima menurut melepas sepatu kulit mahalnya dan meninggalkannya di pintu masuk. Lantai semen terasa dingin di bawah kakinya bersih. Dia perhatikan, terlepas dari segalanya, rumah itu bersih tanpa celah. Musik. Ketiga anak itu terus mengamatinya. Yang tertua seorang gadis berusia sekitar 10 tahun dengan rambut dikepang yang tidak rapi menatapnya dengan curiga. Yang di tengah musik, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan kaos yang 2 ukuran terlalu besar. Musik bersembunyi di balik saudara perempuannya yang terkecil menempel di kaki ibunya. Menghisap ibu jarinya mentari, bawa adik-adikmu keluar, perintah Dewi dengan lembut. Tapi Bu, sekarang musik sayang. Gadis itu mengangguk, menggandeng tangan adik-adiknya dan keluar melalui pintu belakang. Sebelum pergi dia melemparkan pandangan terakhir kepada Bima. Musik pandangan yang mengatakan, jika kamu menyakitinya kamu akan berhadapan denganku. Bima merasakan sesuatu menekan di dadanya. Musik gadis itu terus memiliki api yang sama di matanya seperti Dewi. Semangat yang sama yang membuatnya jatuh cinta bertahun-tahun yang lalu. Duduklah. Dewi menunjuk kursi reot di samping meja timpang. Meskipun aku tidak yakin setelan desainermu akan selamat. Dia duduk tanpa menanggapi provokasi itu. Meja sudah diatur untuk 4 orang. 4 piring nasi atas piring. Sepanci sayur lodeh. Itu adalah makan malam mereka. Apakah mereka anakmu? Tanyanya. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, anak-anak itu. Dewi duduk di depannya menjaga jarak. Tidak, aku menemukan mereka di jalan dan memutuskan untuk mengoleksinya. Dewi, apa yang kamu harapkan Bima? Bahwa aku akan membeku dalam waktu menunggumu? Hidup terus berjalan. Aku terus berjalan. Siapa ayahnya? Pertanyaan itu keluar lebih keras dari yang dia maksud. Dewi Musik menatapnya dengan campuran rasa sakit dan amarah. Musik itu bukan urusanmu. Tidak lagi. Ada saat ketika tidak ada rahasia di antara mereka. Ketika mereka masih muda, ketika Bima masih mahasiswa arsitektur dengan lebih banyak mimpi daripada uang. Ketika Dewi bekerja di warung pamannya dan menyimpankan roti hari sebelumnya untuknya. Mereka menikah dalam upacara sederhana, tamu, gaun pinjaman. Tetapi mereka bahagia atau begitulah yang Bima yakini. Sampai tawaran itu datang, kesempatan hidupnya mitra investor yang ingin mendanai proyek besar pertamanya musik. Tetapi ada satu syarat.
dia harus pergi pindah ke Jakarta, bekerja siang dan malam selama bertahun-tahun. Aku akan kembali dalam 2 tahun. Dia berjanji musik paling lama Teku akan membangun masa depan kita. Dewi menangis, memohon padanya untuk tidak pergi. Tetapi dia buta oleh ambisi, musik dan bodoh. Aku akan kembali untukmu, katanya. Aku bersumpah musik. Dia tidak pernah melakukannya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk berada di sini, kata Bima sekarang. Suaranya lebih pelan. Aku tahu aku mengecewakanmu, bahwa aku melanggar semua janjiku. Semua. Dewi tertawa tanpa humor. Tidak, Bima. Kamu tidak hanya melanggar janjimu. Kamu menghancurkanku. Kamu meninggalkanku sendirian. Ketika dia berhenti, musik menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Tetapi dia tidak akan menangis. Tidak di depannya. Kapan? Apa? Tidak ada. Lupakan saja. Musik Dewi. Tolong, tolong. Dia bangkit, tiba-tiba kursi bergeser di lantai. Mudan setang setelah flimulan tahun dengan amplop dan tolong. Kamu pikir itu cukup? Bima juga berdiri meletakkan amplop itu di atas meja. Aku tidak datang untuk meminta maaf. Aku datang untuk memberimu apa yang selalu menjadi milikmu. Dia menatap amplop itu seolah-olah itu adalah ular. Aku tidak mau uangmu. Ini bukan sedekah. Ini milikmu berdasarkan hak. Aku tidak membutuhkan apapun darimu. Bima buka dak. Teriakannya bergema di dinding kosong. Di luar mereka mendengar anak-anak terdiam. Tiba-tiba Dewi menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Lihat dirimu, kata Bima dengan lembut. Musik, lihat rumah ini. Anak-anak tanpa alas kaki, makanan yang hampir tidak cukup. Tapi ini milikku. Semua ini milikku. Aku membangunnya dengan tanganku, dengan martabatku yang utuh. Dan di sanalah musik alasan dia jatuh cinta padanya. Martabat yang sengit itu, kebanggaan yang tidak akan hancur bahkan ketika segala sesuatu yang lain runtuh. Aku tahu, katanya musik, dan aku mengagumimu untuk itu. Aku selalu melakukannya kekaguman. Dewi tertawa musik, tetapi air mata sekarang mengalir di pipinya. Aku tidak ingin kekaguman. Aku ingin kamu ada di sini ketika aku kehilangan. Musik, dia menutup mulutnya. Dia sudah mengatakan terlalu banyak. Bima mendekat selangkah lalu selangkah lagi. Apa yang kamu hilangkan? Dia menggelengkan kepalanya. Dewi, tolong musik anak kita. Kata-kata itu keluar seperti bisikan pecah. Aku kehilangan anak kita 2 bulan setelah kamu pergi. Dunia Bima berhenti. Semua suara menghilang. Khas tersisa pukulan itu, kebenaran yang baru saja menghancurkan sesuatu di dalam dirinya yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kamu hamil 3 bulan, aku akan memberitahumu sehari sebelum kamu pergi. Tetapi kamu begitu bersemangat dengan kesempatanmu. Aku tidak ingin merusak momenmu. Bima menjatuhkan diri ke kursi. Tangannya gemetar. Aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Karena kamu tidak pernah menelepon. Tidak pernah menulis. Kamu menghilang seolah-olah kita tidak pernah ada. Amplop itu tergeletak di atas meja di antara mereka. Musik, sebuah persegi panjang putih yang berisi rahasia. Rahasia yang bisa mengubah segalanya atau menghancurkan musik sedikit yang tersisa. Buka, kata Bima dengan suara yang pecah. Tolong, setelah musik itu, jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi dan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Dewi menatap amplop itu. Musik, tangannya gemetar saat meraihnya yang akan dia tekan akan mengubah semua yang dia yakini tentang 15 tahun pengabaian ini. Dewi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Musik, di dalamnya ada dokumen, banyak dokumen. Dia membentangkannya di atas meja reot satu persatu. Wajahnya berubah saat dia membaca. Pertama kebingungan, lalu ketidakpercayaan, akhirnya sesuatu yang menyerupai kejutan. Musik, apa ini? Sertifikat bank, jawab Bima. Atas namamu. Musik, ini mengatakan. Dewi membaca lagi seolah-olah kata-kata itu bisa berubah. Ini mengatakan $2 juta Asia. Musik, kamu gila. Dia melemparkan kertas-kertas itu ke atas meja. Kamu pikir kamu bisa membeliku? Bahwa kamu bisa datang ke sini dengan mengsapu segalanya? Bukan itu. Lalu apa? Musik, Bima bangkit dan berjalan menuju jendela. Di luar, ketiga anak itu bermain di halaman tanah. Mentari mendorong adik-adiknya di ayunan yang terbuat dari ban bekas dan tali. Ketika aku pergi, dia mulai. Kita menandatangani dokumen. Ingat, kita menandatangani banyak hal. Pernikahan, hipotek rumah yang tidak pernah kamu selesaikan pembayarannya. Tidak, dokumen lain. Mitraku, investor, bersikeras. Dia bilang itu perlindungan, bahwa jika sesuatu terjadi padaku, kamu akan terlindungi. Dewi mengerutkan kening, mencoba mengingat. Aku sangat bersemangat kamu akan pergi untuk mengejar mimpimu sehingga aku menandatangani tanpa membaca. Aku percaya padamu. Dokumen itu, musik menetapkan bahwa Taimato persento dari semua yang aku peroleh akan menjadi milikmu secara otomatis. Terlepas dari apakah kita bersama ataukah tidak secara hukum. Musik berdasarkan kontrak. Keheningan yang begitu dalam sehingga angin yang menggerakkan daun-daun kering di halaman bisa terdengar. Kamu mengatakan bahwa setiap gedung yang aku bangun, setiap proyek yang aku selesaikan,
Setiap rupiah yang aku peroleh dalam 15 tahun ini setengahnya selalu menjadi milikmu secara hukum. Musik berdasarkan kontrak. Dewi menjatuhkan diri ke kursi. Kakinya tidak menopangnya. Lalu mengapa aku hidup seperti ini? Suaranya hampir tidak terdengar. Mengapa anak-anakku tidak beralas kaki? Mengapa kita makan nasi dengan lauk seadanya setiap hari? Karena kamu tidak pernah mengklaim milikmu musik dan aku. Bima menutup matanya. Aku pengecut. Aku berasumsi kamu sudah memulai hidup baru. Jelaskan. Setelah tahun pertama ketika bisnis meledak, ketika uang mulai mengalir, aku tahu aku harus kembali. Musik menepati janjiku, tetapi setiap bulan yang berlalu semakin sulit. Musik, aku punya begitu banyak pekerjaan, begitu banyak tekanan. Aku berkata pada diriku sendiri, musik, 1 bulan lagi, hanya 1 bulan lagi, dan aku akan menyiapkan semuanya untuk kembali menjemputnya. Dan bulan berubah menjadi 6 menjadi tahun. Sebelum aku menyadarinya, 3 tahun telah berlalu. Aku mencoba menelepon, tetapi nomormu sudah tidak ada lagi. Aku datang mencarimu, tetapi bibimu mengatakan kau sudah pindah, bahwa kau tidak ingin tahu apa-apa tentangku. Dewi menjadi kaku. Bibiku meninggal di tahun yang lalu. Aku tahu setelahnya, tetapi saat itu sudah 5 tahun berlalu. Musik. Dan aku berasumsi kau sudah memulai hidup baru, bahwa wali juta yang menumpuk di rekeningmu adalah caraku untuk memberikan kompensasi. Kompensasi. Suara Dewi meninggi. Kamu pikir uang mengkompensasi kepergianmu saat aku paling membutuhkanmu, bahwa aku kehilangan bayi kita sendirian. Musik, bahwa aku harus mengemis pekerjaan, bahwa anak-anakku tumbuh dengan berpikir bahwa ibu mereka tidak berharga. Bima berbalik. Air mata menggenang di matanya. Tidak. Semua itu tidak mengkompensasi apapun. Itu sebabnya aku datang bukan untuk memberimu uang, tetapi untuk mengatakan yang sebenarnya. Untuk meminta bukan maaf. Aku tidak pantas mendapatkan maaf, tetapi kesempatan untuk mengenal anak-anak itu, untuk membantu, untuk berada di sini anak-anak. Dewi berompat. Kamu ingin bertemu anak-anakku? Setelah kehilangan anak kita, pintu belakang terbuka. Mentari masuk, matanya besar dan ketakutan. Bu, kamu baik-baik saja? Kami mendengar kamu berteriak. Dewi menarik napas dalam-dalam. Musik, dia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Aku baik-baik saja sayang. Kembali musik keluar. Tetapi Mentari tidak bergerak. Dia menatap Bima dengan ketidakpercayaan protektif yang dimiliki anak-anak yang tumbuh terlalu cepat. Musik, dia mengganggumu? Bima merasakan sesuatu hancur di dadanya. Musik, gadis ini yang baru berusia 12 tahun siap membela ibunya dari pria yang 3 kali lebih besar darinya. Tidak Mentari, kata Dewi dengan suara yang lebih lembut. Kami hanya berbicara musik-musik, pergilah bersama adik-adikmu. Yakin, yakin. Gadis itu keluar tetapi membiarkan pintu sedikit terbuka. Musik, untuk berjaga-jaga. Musik, Dewi menjatuhkan diri kembali ke kursi. Dia tampak lelah seolah-olah dia baru saja berlari maraton. Siapa ayahnya? Tanya Bima lagi, lebih lembut kali ini. Dewi menatapnya untuk waktu yang lama. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa Bima pahami. Musik, Joko. Katanya akhirnya nama Joko. Dia bekerja di konstruksi. Dia baik. Sik. Musik ramah. Dia bukan musik kamu, tapi dia baik. Dia meninggal partetar yang lalu. Kecelakaan di lokasi, anak-anak bahkan tidak menerima kompensasi karena perusahaan bangkrut. Bima merasakan sengatan sesuatu yang mungkin adalah kecemburuan. Tetapi sudah terlambat untuk itu. Terlalu absurd. Aku turut berduka. Aku tidak ingin belas kasihanmu. Ini bukan belas kasihan, ini empati. Musik. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan. Dewi tertawa getir. Kamu jutawan yang sukses, kehilangan apa? Bima menatap matanya secara langsung. Aku kehilanganmu. Satu-satunya wanita yang aku kucintai. Aku kehilangan seorang putra yang tidak pernah aku kenal. Aku kehilangan 15 tahun yang tidak akan pernah aku dapatkan kembali. Itu adalah keputusan aku tahu. Itu sebabnya aku di sini. Dewi melihat dokumen-dokumen di atas meja lagi. Musik, $20 juta AS, sebuah kekayaan cukup untuk mengubah segalanya, untuk memberikan pendidikan sepatu masa depan kepada anak-anaknya. Tapi berapa harganya jika aku menerima ini? Katanya perlahan. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Tidak ada. Semua orang menginginkan sesuatu, hanya biarkan aku berada dalam hidup mereka, dalam hidupmu. Bukan sebagai suami. Aku tidak gila untuk berpikir itu mungkin. Musik, tetapi sebagai aku tidak tahu, sebagai teman, sebagai seseorang yang bisa membantu. Sampai kapan? Sampai kamu bosan lagi? Sampai proyek lain memanggilmu? Itu adalah pertanyaan yang adil. Dan Bima punya jawaban yang terdengar meyakinkan. Aku tidak tahu, dia mengakui. Aku hanya tahu bahwa 15 tahun tanpamu terasa kosong. Aku membangun musik Tranti Gedung. Aku menghasilkan lebih banyak uang daripada yang bisa aku habiskan. Tetapi setiap malam di penthouse kosongku, aku melihat foto pernikahan kita dan bertanya pada diriku sendiri, apakah itu sepadan? Musik, dan apakah itu sepadan? Bima menggelengkan kepalanya. Tidak,
Semua itu tidak sepadan dengan kehilanganmu. Di luar matahari mulai terbenam, anak-anak berlari masuk dengan pipi merah dan rambut berantakan. Mereka berhenti ketika melihat Bima masih di sana. Bus, kami lapar, kata anak yang di tengah. Dewi melihat panci sayur, Lodeh melihat ketiga anaknya, melihat dokumen di atas meja, dan akhirnya melihat Bima. Apa yang dia putuskan saat ini akan mengubah segalanya bagi musik dia, bagi anak-anaknya, bagi pria yang pernah dia cintai dan yang sekarang adalah seorang jutawan asing di rumah sederhananya. Tetapi ada sesuatu yang Bima masih belum katakan padanya. Sesuatu yang akan segera terungkap dan yang akan membuat semua yang baru saja dia akui terasa tidak berarti. Duduklah untuk makan malam, kata Dewi kepada anak-anaknya. Suaranya tegas, tetapi Bima memperhatikan tangan Dewi yang gemetar saat menyajikan nasi dan sayur. Ketiga anak itu duduk di meja. Mentari membantu yang terkecil naik ke kursinya. Bima tetap berdiri, merasa seperti penyusup dalam keintiman keluarga ini. Kamu juga, kata Dewi tanpa melihatnya. Jika kamu akan berada di sini, makanlah bersama kami. Itu lebih merupakan perintah daripada undangan. Bima duduk makan malam berlangsung dalam keheningan. Anak-anak makan dengan cepat. Musik jelas lapar. Mentari membagi nasinya menjadi dua dan memberikan sepotong kepada adik laki-lakinya. Gerakan yang begitu alami sehingga jelas dia melakukannya setiap hari. Bima hampir tidak bisa menelan, setiap suapan terasa seperti rasa bersalah. Setelah mereka selesai, Mentari mulai mengumpulkan piring. Biarkan aku bantu, tawar Bima. Tidak perlu, jawab gadis itu dengan dingin. Mentari, jangan kasar, tegur Dewi dengan lembut. Tapi Bu, kami tidak mengenalnya. Aku tahu sayang, tapi dia teman lama. Mentari menatapnya dengan skeptis. Pada usia 12 tahun, dia sudah belajar untuk tidak mempercayai teman-teman lama yang muncul entah dari mana. Setelah mencuci piring di bak air dingin, Dewi membawa anak-anak ke kamar mereka. Bima mendengar suara lembut mereka. Ritual yang biasa, cerit doa, ciuman selamat malam. Ketika dia kembali, bulan sudah terbit. Musik rumah itu hanya diterangi oleh lampu minyak listrik mati lagi. Mereka cepat tertidur ketika lelah, kata Dewi duduk di depannya. Musik. Ketika kamu telah bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, Mentari juga bekerja. Dia membantu di warung desa Tri hari seminggu setelah sekolah. Dia menghasilkan cukup untuk buku tulisnya. Bima merasakan sesuatu hancur di dadanya. Musik, dia berusia 2 tahun dan dia lebih kuat dari banyak orang dewasa. Ada keheningan. Bima melihat nyala api lampu menari. Kamu bilang kamu datang mencariku. Dewi memulai. Bahwa bibiku mengatakan aku sudah pindah ya, 3 tahun setelah aku pergi. Bibirina ya. Dewi mencondongkan tubuh ke depan, matanya berkilauan dalam cahaya lampu. Bibirinaku meninggal 2 tahun sebelum kamu pergi. Dunia berhenti. Bima menatapnya bingung. Apa? Bibirina, saudara perempuan ibuku, meninggal karena kanker ketika aku berusia 2 tahun. 2 tahun sebelum kita menikah. Tapi aku berbicara dengannya. Aku pergi ke rumahnya. Musik, seorang wanita rambut abu-abu diikat ke belakang. Tinggal di rumah biru di ujung jalan utama. Dewi menjadi pucat. Itu bukan bibirinaku. Lalu siapa? Bu Siti, nama itu keluar seperti bisikan. Bi Joko, ibu dari mendiang ayahnya. Bima tidak mengerti apa-apa tentang ini. Masuk akal. Mengapa Bibi Joko ada di rumah itu? Mengapa dia berbohong? Dewi bangkit dan berjalan menuju kotak tua di sudut. Dia mengaduk-aduk di dalamnya dan mengeluarkan foto yang menguning. Dia menyerahkannya kepada Bima. Dalam foto itu, seorang wanita muda menggendong bayi. Di sampingnya seorang pria dengan overall konstruksi. Di belakang mereka sebuah rumah biru. Ini Bu Siti ketika dia masih muda dan itu kakek Joko. Rumah itu sudah menjadi milik keluarga mereka selama 3 generasi. Bima mempelajari foto itu. Wanita yang telah dia ajak bicara yang mengatakan kepadanya bahwa Dewi telah pergi, bahwa dia tidak ingin tahu apa-apa tentang dia. Musik, aku tidak mengerti mengapa dia berbohong padaku. Musik, karena aku bersama Joko. Dewi duduk lagi. Tangannya gemetar. Ketika kamu datang mencariku 3 tahun setelah kamu pergi, aku baru saja bertemu Joko. Baru 2 bulan. Tapi Bu Siti sangat protektif terhadap keluarganya. Ketika dia melihat seorang pria kaya dengan setelan jas mahal bertanya tentangku, dia berasumsi, kamu datang untuk membuat masalah. Musik, untuk merusak apa yang sedang dibangun keponakannya denganku. Bima mengusap rambutnya, pikirannya berpacu. Jadi dia berbohong padaku. Dia mengatakan, aku sudah pergi untuk menjauhkanku. Ya, dan kamu tidak tahu aku datang mencarimu. Dewi menggelengkan kepalanya. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak pernah tahu. Bu Siti tidak pernah memberitahuku. Dan aku berasumsi kamu benar-benar melupakanku, bahwa semua janjimu adalah kebohongan. Bima bangkit, tiba-tiba kursi jatuh ke belakang dengan suara keras. Musik, aku datang 3 kali. Dewi
3 kali dalam itu. Yang pertama dia bilang, aku sudah pindah musik. Yang kedua, aku sudah menikah. Yang ketiga, aku tidak ingin melihatmu bahwa aku harus ditinggalkan sendirian. Ya Tuhan, Dewi menutup mulutnya. Aku tinggal hanya 2 jalan dari sana. Jika kamu bertanya pada orang lain, tapi aku tidak melakukannya. Aku percaya pada apa yang dia katakan. Aku pikir aku menghormati keinginanmu. Ruangan itu berputar. Tahun-tahun asumsi rasa sakit yang ditimbulkan sendiri. Keputusan berdasarkan kebohongan. Tunggu, kata Dewi. Tiba-tiba, kamu bilang, kamu kembali 5 tahun yang lalu. Kamu tahu ketika bibiku meninggal. Musik. Ya, aku membaca obitarinya di surat kabar desa. Musik Rina Suminar. Aku pikir itu bibimu. Ketika aku menelepon untuk menyampaikan belasungkawa mereka kalang. Kau tidak punya kerabat dekat bahwa kau tinggal sendirian dengan anak-anakmu, tapi aku tidak punya bibir Rina saat itu. Dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bima merasakan getaran menjalari tubuhnya. Lalu obitari siapa itu? Dewi berjalan lagi ke kotak dan mengeluarkan surat kabar lama. Dia membentangkannya di atas meja. Di sana ada Rina Suminar, tetapi nama lengkapnya adalah Rina Suminar Wiratama. Itu adalah istri lurah. Musik, jelas Dewi. Dia meninggal 5 tahun yang lalu. Tidak ada hubungannya denganku. Bima menjatuhkan diri ke dinding. Musik semua tahun ini didasarkan pada kebingungan kebetulan dan kebohongan dengan niat musik baik. Musik aku bisa saja menemukanmu, bisiknya. Kapan saja selama 15 tahun ini aku bisa saja menemukan aku sungguh. Tapi kamu tidak melakukannya karena kamu percaya apa yang mereka katakan padamu. Karena kamu berasumsi aku sudah move on. Karena aku pengecut yang lebih suka mempercayai kebohongan yang nyaman daripada datang ke sini dan memperjuangkanmu musik. Dewi menyeka air matanya. Wajahnya adalah campuran amarah, rasa sakit, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa Bima identifikasi. Kamu musik tahu apa yang terburuk? Tanyanya bahwa Bu Siti meninggal 3 tahun yang lalu. Aku tidak akan pernah bisa bertanya padanya mengapa dia melakukannya. Aku tidak akan pernah tahu apakah dia benar-benar berpikir dia menjauhkanku untuk melindungiku atau jika dia ingin memastikan aku tetap bersama Joko agar keluarganya tidak kehilangan kesempatan untuk memiliki ibu bagi calon cucu-cucu mereka. Musik keheningan yang mengikuti sangat padat syarat dengan implikasi anak-anak, kata Bima perlahan. Musik kamu bilang yang tertua berusia 12 tahun. Mentari berusia 12 tahun. Ya, kita berpisah 15 tahun yang lalu, benar. Dan, kamu bertemu Joko 2 bulan sebelum aku datang mencarimu. Yang berarti, 3 tahun setelah kamu pergi. Bima membuat perhitungan di kepalanya. Wajahnya musik menjadi pucat. Dewi, kapan Mentari lahir? Tepatnya dia menatap matanya. Dan pada saat itu Bima tahu. Dia tahu sebelum Dewi mengucapkan sepatah kata pun. Bulan setelah bertemu Joko. Tongolo bulan setelah kehilanganmu. Dunia Bima berhenti. Musik sepenuhnya. Jadi Mentari adalah anakmu. Kata-kata itu keluar seperti bisikan. Mentari adalah putriku. Musik Bima tidak bisa bernapas. Kata-kata Dewi bergema di kepalanya seperti lonceng. Mentari adalah putrinya. Dia menjatuhkan diri ke kursi. Tangannya gemetar begitu parah sehingga dia harus menekannya ke lututnya. Bagaimana? Suaranya pecah. Bagaimana itu? Mungkin kamu bilang kamu kehilangan bayinya dan aku kehilangannya. Dewi duduk di depannya kelelahan. Aku kehilangan yang pertama yang aku kandung saat kamu pergi pada usia 12 minggu. Dokter mengatakan itu karena stres, karena penderitaan. Musik. Tapi kemudian minggu kemudian aku mengetahui aku hamil lagi. Bima menatapnya tanpa mengerti. Itu kembar Bima. Air mata mengalir deras di wajah Dewi. Sekarang dia, hamil kembar. Aku kehilangan satu tapi Mentari. Mentari bertahan hidup. Dia lahir prematur dengan berat hanya 2 kilogram. Tapi dia selamat. Dunia Bima goyah. Musik seorang putri. Dia punya seorang putri berusia 12 tahun. Seorang gadis pemberani dengan rambut dikepang yang tidak rapi dan api di matanya yang telah hidup dalam kemiskinan sementara dia membangun kerajaan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Suaranya hampir tidak terdengar. Bagaimana aku akan memberitahumu jika kamu menghilang? Aku mengganti nomorku terabulan setelah kamu pergi karena aku tidak tahan menatap telepon menunggu panggilan yang tidak pernah datang. Ketika aku kembali ke desa setelah melahirkan, nomormu juga tidak berfungsi. Aku bisa mengenalnya, aku bisa berada di sana untuk langkah pertamanya. Kata-kata pertamanya. Tapi, kamu tidak ada. Suara Dewi meninggi. Kamu tidak ada ketika dia lahir dengan tubuh membiru dan para dokter mengatakan dia mungkin tidak akan selamat malam itu. Musik, kamu tidak ketika dia menderita pneumonia pada usia sebulan dan aku terjaga selama 3 hari berturut-turut memohon agar dia bernapas. Kamu tidak ada ketika dia mengambil langkah pertamanya sendirian di rumah kosong ini karena aku sedang bekerja. Bima bangkit dan berjalan menuju kamar tempat anak-anak tidur. Dia berhenti di ambang pintu melihat melalui celah.
Mentari tidur di tengah dengangnya dua adik laki-lakinya meringkuk di sampingnya. Lengannya melindungi yang terkecil. Musik, dia mirip denganmu, kata Dewi di belakangnya. Dia punya hidungmu, kekeras kepalaanmu, caramu mengerutkan kening ketika dia sedang fokus. Dia tahu tidak? Joko tahu. Dewi mengangguk musik perlahan. Dia tahu sejak awal aku mengatakan yang sebenarnya sebelum kita menikah bahwa aku hamil anak pria lain. Bahwa pria itu telah meninggalkanku. Joko bilang dia tidak peduli bahwa dia akan mencintai Mentari seperti anaknya sendiri dan dia melakukannya lebih dari yang pernah kamu cintai. Ada racun dalam kata-kata itu, racun yang lahir dari rasa sakit bertahun-tahun. Dia menggendongnya di pundaknya. Dia mengajarinya naik sepeda. Dia memanggilnya putri kecilku. Musik, ketika dia meninggal, Mentari menangis selama berminggu-minggu. Baginya dia adalah ayahnya, satu-satunya ayah yang dia kenal. Musik Bima menutup matanya, setiap kata adalah tusukan dan dua lainnya adalah anak Joko. Secara biologis anak Joko, tetapi Mentari merawat mereka seperti anaknya sendiri juga. Musik gadis itu berusia 12 tahun dan dia sudah lebih menjadi ibu daripada banyak wanita dewasa. Bima berbalik untuk melihat Dewi. Aku ingin memberitahunya. Kamu tidak punya hak untuk tahu, tidak? Dewi melipat tangannya. Kamu tidak akan datang ke sini setelah 15 tahun dan menghancurkan dunianya. Menghancurkannya? Dewi, lihat di mana dia tinggal. Musik, lihat bagaimana dia berpakaian. Tidakkah kamu pikir dia pantas tahu bahwa dia punya ayah yang bisa memberinya segalanya semuanya? Dewi tertawa tanpa humor. Apakah kamu musik akan memberinya waktu, kenangan malam tanpa tidur ketika dia mimpi buruk, pelukan ketika dunia terasa terlalu berat? Ya, semua itu aku akan mencoba. Kamu akan mencoba. Dewi mendorong dadanya. Itu adalah gerakan musik lemah, tetapi syarat dengan amarah bertahun-tahun. Putriku tidak butuh coba. Dia sudah cukup banyak ditinggalkan seumur hidup. Aku tidak akan meninggalkannya. Itu musik yang kamu katakan tentang aku. Pukulan itu mendarat. Bima mundur seolah ditampar. Sebuah suara membuat mereka berbalik. Mentari berdiri di ambang pintu kamar terbangun dengan mata besar di kegelapan. Mengapa kalian bertengkar? Suaranya kecil, rentan, tidak seperti gadis sengit sebelumnya. Dewi berlari ke arahnya. Musik, bukan apa-apa sayang, kembali tidur. Aku dengar teriakan. Mentari menatap Bima dengan curiga. Musik, siapa dia, Bu? Mengapa dia di sini? Dewi membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia menatap Bima dengan kepanikan di matanya. Bima berlutut agar sejajar dengan Mentari. Musik, gadis itu mundur selangkah melindungi diri di balik ibunya. Namaku Bima. Musik, katanya lembut. Aku teman lama ibumu. Mengapa kamu membuatnya menangis? Pertanyaan itu lugas, menuduh dan adil. Karena terkadang ketika orang dewasa membicarakan hal-hal dari masa lalu, itu menyakitkan. Tetapi itu bukan salahnya, itu salahku. Mentari mempelajarinya dengan mata yang sangat mirip dengannya. Ayahku bilang pria sejati tidak membuat wanita menangis. Bima merasa seolah-olah seseorang telah menusuk pisau ke jantungnya. Ayahmu benar dan aku minta maaf. Mentari, tolong kembali ke tempat tidur, pinta Dewi. Dia akan tinggal, aku tidak tahu. Mentari menatap Bima untuk terakhir kalinya, kemudian dengan keseriusan seseorang yang jauh lebih tua dari 12 tahun, dia berkata, jika kamu tinggal jangan membuat ibuku menangis lagi, dia sudah cukup menangis. Musik, dia kembali ke kamar menutup pintu dengan lembut di belakangnya. Dewi menjatuhkan diri kembali ke dinding, terisak. Bima mendekat, ragu-ragu dan akhirnya berani meletakkan tangan di bahunya. Musik, dia tidak menepisnya, dia persis seperti Mus, bisiknya. Musik, kukat, berani, musik, pelindung. Dia lebih baik dariku, lebih baik dari kita berdua. Mereka tetap seperti itu selama beberapa menit atau mungkin jam. Musik. Waktu telah kehilangan maknanya di rumah ini, di mana setiap detik membebani rasa sakit selama 15 tahun. Akhirnya Dewi menyeka wajahnya dan menegakkan tubuh. Kamu harus pergi, Dewi. Tidak musik malam ini, tapi segera. Aku perlu berpikir memproses semua ini dan uangnya. Dia melihat dokumen-dokumen yang masih ada di atas meja. Musik. Aku tidak tahu, itu terlalu banyak. Semuanya terlalu banyak, itu milikmu, hak musik. Hak tidak berarti apa-apa ketika seluruh duniamu baru saja meledak. Bima mengangguk. Dia mengerti atau setidaknya mencoba mengerti. Bisakah aku kembali besok? Aku tidak tahu. Musik, tolong hanya untuk mantuk mengenan. Mereka dia. Dewi menutup matanya. Ketika dia membukanya ada tekad yang lelah di mata mereka. Ada hal lain yang perlu kamu ketahui. Apa? Mentari sakit. Dunia musik berhenti lagi. Tampaknya semua yang Bima pelajari malam ini datang dengan biaya emosional yang menghancurkan. Sakit bagaimana jantungnya? Dia lahir dengan cacat. Dokter mengatakan dia akan membutuhkan operasi pada akhirnya.
Pada akhirnya itu datang setelah bulan yang lalu dan aku tidak punya uang untuk operasi itu. Harganya lebih mahal daripada yang akan aku hasilkan seumur hidupku. Bima merasa seolah-olah seseorang telah merenggut udara dari paru-parunya. Seberapa serius musik jika dia tidak dioperasi dalam beberapa bulan ke depan? Dewi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak perlu melakukannya. Aku akan mengoperasinya musik sekarang, besok, kapanpun diperlukan. Itu tidak sederhana itu. Mengapa tidak? Karena jika kamu tiba-tiba muncul dengan uang untuk menyelamatkan hidupnya, dia akan bertanya pertanyaan yang aku tidak yakin aku siap untuk jawab. Kalau begitu katakan yang sebenarnya. Kebenaran apa? Bahwa ayah kandungnya meninggalkannya sebelum dia lahir. Bahwa dia hanya muncul ketika dia tahu dia punya uang atas namanya. Bahwa dia bisa berada di sini selama ini, tetapi dia memilih untuk tidak berada di sini. Setiap kata adalah peluru, dan semuanya mengenai sasaran. Kamu benar, kata Bima. Suaranya pecah dalam segala hal, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa putriku sakit dan aku bisa menyelamatkannya. Putri kita, putri kita. Dewi berjalan menuju jendela. Di luar, bulan menerangi halaman tanah tempat anak-anaknya bermain setiap hari. Beri aku waktu semisu, katanya akhirnya seminggu untuk berbicara dengannya, untuk mempersiapkannya. Bagaimana jika kita tidak punya waktu seminggu? Menurut dokter, kita punya terabulan, mungkin 4 musik. Dan kamu bersedia mengambil risiko itu? Dewi berbalik, wajahnya adalah topeng kesakitan. Aku telah mempertaruhkan segalanya untuknya sejak dia lahir. Apa yang kamu pertaruhkan? Tidak ada jawaban untuk musik itu, karena kenyataannya adalah Bima tidak mempertaruhkan apapun. Dia bermain aman, dia membangun kerajaannya sementara keluarganya berantakan. Aku akan kembali besok, katanya musik. Dan setiap hari setelah itu sampai kamu membiarkan aku menjadi bagian dari hidup mereka dengan cara apapun. Bagaimana caranya? Musik dan perusahaanmu, proyek-proyekmu, biar mereka ke neraka. Aku punya 15 tahun untuk dikompensasi. Dewi menatapnya untuk waktu yang lama. Mencari ketulusan, mencari jebakan, mencari pria yang pernah dia cintai pada jutawan asing yang kini ada di rumahnya. Sebaik katanya akhirnya. Kembalilah musik besok jam setelah Mentari pulang sekolah. Itu adalah kesempatan kecil rapuh, tetapi sebuah musik kesempatan. Bima mengangguk dan berjalan menuju pintu. Dia mengenakan sepatu mahalnya sekarang tampak cabul di tempat yang sederhana ini. Bima, musik, panggil Dewi ketika tangannya sudah memegang gagang pintu. Dia berbalik. Jika kamu mematahkan hatinya, jika kamu mengecewakannya seperti kamu mengecewakanku, tidak akan ada cukup uang di dunia untuk melindungi dariku. Itu bukan ancaman kosong, itu adalah janji. Dan Bima mempercayainya. Aku tidak akan melakukannya, katanya. Aku bersumpah. Aku tidak percaya sumpahmu lagi. Bima keluar ke malam. Mobil mewahnya menunggu di jalan tanah kontras yang cabul dengan rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Dia duduk di dalam, tetapi tidak menyalakan mesin. Dia hanya melihat rumah Dewi. Lampu padam satu persatu hingga hanya tersisa kegelapan. Musik, dia punya seorang putri. Musik seorang putri yang sakit, seorang putri yang tidak mengenalnya, seorang putri yang mencintai pria lain sebagai ayah. Dan dia hanya punya waktu beberapa hari untuk mengubah 15 tahun ketidakhadiran. Yang tidak Bima ketahui adalah bahwa ada orang lain yang mengamati malam itu. Seseorang yang telah mendengar setiap kata, seseorang yang kehadirannya akan mengubah segalanya lagi. Karena di desa kecil musik rahasia tidak pernah terkubur terlalu lama, Bima tidak tidur malam itu. Dia menginap di satu-satunya hotel di desa, sebuah kamar sederhana dengan dinding tipis dan kasur cekung. Musik sangat berbeda dari penthouse-nya di ibu kota, tetapi bukan ketidaknyamanan yang membuatnya terjaga. Itu adalah gambaran Mentari putrinya tidur di antara adik-adiknya. Melindungi mereka bahkan dalam mimpi dengan hati yang sakit, yang dia bisa harus selamatkan. Pukul 1 pagi seseorang mengetuk pintunya keras mendesak. Dia membuka untuk menemukan seorang wanita berusia sekitar 400 tahun dengan rambut diikat ketat dan mata yang menyala dengan amarah yang nyaris tak tertahan. Musik Anda Bima itu bukan pertanyaan ya. Anda siapa? Rosa, saudara perempuan Joko. Dia mendorong pintu dan masuk tanpa menunggu undangan. Dan aku datang untuk memberitahumu agar kamu meninggalkan desa ini sebelum kamu menghancurkan sedikit yang tersisa dari adik iparku. Bima menutup pintu dan berbalik untuk menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang kamu dengar. Musik. Aku mendengar semuanya. Rosa melipat tangannya. Jendela Dewi tipis dan aku tinggal di rumah sebelah. Musik. Rumah yang dulunya milik kakakku. Rumah tempat aku merawat anak-anak itu ketika Dewi bekerja 15 jam sehari untuk memberi mereka makan. Bima merasakan beratnya tuduhan itu. Jadi kamu tahu Mentari adalah putriku. Aku tahu kamu meninggalkan Dewi dalam keadaan hamil. Bahwa kakakku adalah pria yang ada di sana ketika kamu tidak ada.
bahwa Mentari memanggil Joko ayah sampai napas terakhirnya. Dan aku menghormati itu, Joko adalah pria yang lebih baik dariku hormat. Rosa tertawa tanpa humor. Itu yang kamu sebut muncul dengan uang kotormu 15 tahun kemudian itu bukan uang kotor. Itu uang yang secara hukum milik Dewi. Dan kamu pikir itu membuatmu lebih baik? Kamu pikir uang menghapus Flimulaskan ketidakhadiran? Tidak. Tetapi itu bisa menyelamatkan hidup Mentari. Rosa terdiam. Wajahnya melunak sedikit. Dewi memberitahuku tentang operasi yang dia butuhkan. Musik. Jadi kamu mengerti mengapa aku di sini? Aku mengerti bahwa seorang pria kaya dengan hati nurani yang bersalah berpikir dia bisa membeli penebusannya. Bima duduk di tepi tempat tidur. Dia lelah, sangat lelah. Aku tidak mencoba membeli apapun. Musik aku hanya ingin membantu. Membantu? Rosa mendekat. Apakah kamu tahu? Berapa kali Mentari bertanya. Musik, mengapa dia tidak punya ayah seperti anak-anak lain? Berapa kali aku mendengarnya menangis karena anak-anak di sekolah mengolok-oloknya? Aku tidak tahu. Tepat. Kamu tidak tahu karena kamu tidak ada di sini. Karena kamu memilih untuk tidak ada. Rosa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dewi seperti adikku. Anak-anak itu adalah keponakanku. Aku telah melihat mereka tumbuh, menderita, berjuang, dan sekarang kamu muncul sebagai penyelamat. Padahal satu-satunya yang kamu lakukan adalah menjadi hantu. Kamu benar. Bima mendongak dalam segala hal. Tapi itu tidak mengubah bahwa Mentari sakit dan aku bisa membayar operasinya dan musik. Setelah itu apa? Kamu akan tinggal atau menghilang lagi ketika hati nuranimu tenang. Aku akan tinggal sampai kapan? Seminggu, sebulan sampai bisnismu memanggilmu kembali selama diperlukan. Rosa mempelajarinya musik, mencari kebohongan, mencari jebakan. Kakakku meninggalkan sesuatu sebelum dia meninggal. Musik, katanya akhirnya sepucuk surat. Dia memintaku memberikannya kepada Dewi jika kamu pernah muncul. Bima merasakan getaran apa isi surat itu. Musik, aku tidak tahu itu disegel. Tetapi Joko membuatku berjanji akan menyampaikannya. Rosa mengeluarkan amplop menguning dari tasnya. Aku akan memberikannya kepada Dewi pagi ini. Tapi aku ingin melihatmu dulu. Melihat pria macam apa kamu, dan apa yang kamu lihat? Aku melihat seorang pria yang takut tersesat mencoba memperbaiki sesuatu yang mungkin tidak bisa diperbaiki. Rosa meletakkan amplop itu di atas meja. Tapi aku juga melihat seorang pria yang akhirnya muncul terlambat, tetapi muncul. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kamu jujur pada Dewi, pada Mentari, pada dirimu sendiri. Rosa berjalan menuju pintu. Dan aku ingin kamu mengerti sesuatu. Jika kamu menyakiti gadis itu, jika kamu mematahkan hatinya seperti kamu mematahkan hati ibunya, tidak akan ada cukup uang untuk bersembunyi dariku. Itu adalah ancaman kedua dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan Bima mempercayai keduanya. Rosa membuka pintu tetapi berhenti. Musik. Satu hal lagi. Mentari punya janji dengan ahli jantung besok di ibu kota. Musik, Dewi meminjam uang untuk bus dan konsultasi. Jika kamu benar-benar ingin membantu, kamu bisa mulai dari sana. Jam berapa janjinya? Jam 10 pagi di rumah sakit pusat. Aku akan mengantar mereka. Musik, Dewi tidak akan setuju. Kalau begitu yakinkan dia. Tolong, musik bukan untukku, untuk Mentari. Rosa menatapnya untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengangguk. Aku akan bicara dengannya tapi aku tidak menjanjikan apa-apa. Dia pergi meninggalkan Bima sendirian dengan surat dari pria yang sudah meninggal. Seorang pria yang telah menjadi ayah yang lebih baik bagi putrinya daripada dia. Bima melihat amplop itu, tulisan tangan musik itu jelas. Hati-hati untuk Dewi, hanya jika dia kembali. Joko tahu musik. Entah bagaimana dia tahu bahwa Bima pada akhirnya akan kembali. Musik, tulis, peringatan, nasihat pengampunan. Bima menahan keinginan untuk membuka surat itu. Itu bukan untuknya musik. Tetapi dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya rahasia apa yang dikandungnya. Pukul sore, teleponnya berdering. Itu nomor tak dikenal. Musik, halo, ini Dewi. Suara yang terdengar tegang. Rosa memberitahuku tentang musik, janji itu. Aku bisa mengantar kamu dan Mentari dan membayar konsultasi dan music test apapun yang dibutuhkan. Aku tidak butuh sedekahmu, ini bukan sedekah. Ini tanggung jawab. Aku seharusnya ada di sana sejak awal. Biarkan aku ada di sana sekarang. Musik, ada keheningan yang panjang. Baiklah, tapi dengan syarat apapun. Kamu tidak mengatakan apa-apa kepada Mentari dulu. Musik, kamu hanya seorang teman yang membantu kami. Tidak lebih. Oke, dan ketika kita di rumah sakit, musik, biarkan aku yang bicara. Kamu hanya membayar dan diam. Mengerti? Dan Bimaya. Jika ini adalah permainan bagimu, jika kamu berpikir untuk menghilang setelahnya, musik, katakan padaku sekarang. Karena aku tidak akan membiarkanmu memberikan harapan palsu kepada putriku jika kamu tidak berencana untuk tinggal. Ini bukan permainan dan aku tidak akan menghilang. Itu yang kamu katakan sebelumnya.
Panggilan berakhir. Bima menatap telepon, bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan Dewi. Sisa hari itu dia habiskan dengan menelepon, membatalkan rapat, mendelegasikan proyek. Asistennya bingung. Tuas Castillo, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, dia menjawab dengan jujur, tapi akan baik-baik saja. Pukul 10 sore, dia berjalan ke rumah Dewi. Anak-anak bermain di luar. Mentari mengawasi mereka seperti biasa. Ketika dia melihatnya, ekspresinya mengeras. Halo, kata Bima menjaga jarak dengan hormat. Halo, ibumu bilang kamu ada janji besok. Ya, Mentari tidak menatap matanya dengan dokter jantung. Musik. Apakah kamu keberatan jika aku menemani kalian? Aku bisa mengantar kalian dengan mobilku. Mengapa? Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi syarat makna. Karena ibumu penting bagiku dan kalian penting baginya. Mentari akhirnya menatapnya. Ayahku bilang kata-kata tidak berarti apa-apa tanpa tindakan. Ayahmu adalah pria yang bijak. Dia memang begitu. Ada kebanggaan dalam suaranya dan rasa sakit. Aku berharap dia ada di sini, aku juga. Dan, Bima bersungguh-sungguh. Karena jika Joko masih hidup, Mentari akan memiliki seorang ayah yang tahu bagaimana mencintai. Yang tahu bagaimana tinggal Dewi keluar dari rumah. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, satu-satunya yang tidak memiliki tambalan yang terlihat. Sudah waktunya masuk anak-anak, panggilnya. Musik adik-adiknya berlari masuk. Mentari mengikuti mereka. Tetapi sebelum masuk musik, dia menatap Bima untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan membuat ibuku menangis lagi? Aku akan mencoba untuk tidak melakukannya. Mencoba tidak cukup. Dia masuk ke rumah, meninggalkan Bima bersama Rosas yang muncul di terasnya. Dia lebih pintar dari yang kamu pikir, kata Rosa. Dia melihat banyak hal. Dia mengerti banyak hal. Jangan musik meremehkannya. Aku tidak akan melakukannya. Bagus. Rosa berbalik untuk masuk ke rumahnya. Karena besok di rumah sakit segalanya bisa berubah. Para dokter mungkin mengatakan tidak ada waktu. Musik bahwa dia membutuhkan operasi sekarang dan kemudian kamu harus memutuskan apa yang lebih penting. Kenyamananmu atau kehidupan putrimu. Kata-kata itu melayang di udara. Malam itu, Bima bermimpi tentang pria yang tidak pernah dia kenal. Joko. Musik seorang pria yang mencintai putrinya yang memberinya semua yang tidak bisa Bima berikan musik. Dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa menandingi warisan itu. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa besok di rumah sakit itu, dia akan menemukan sesuatu yang akan membuat segalanya yang lain terasa tidak berarti. Karena rahasia masa lalu akan bertabrakan dengan kenyataan masa kini dan tidak ada yang akan sama lagi. Bima tiba pukul 10 pagi di rumah Dewi. Terlalu pagi tetapi dia tidak bisa tidur. Dewi membuka pintu dengan mata lelah. Dia juga tidak tidur. Kita akan tiba 3 jam lebih awal, katanya. Aku lebih suka itu daripada terlambat. Mentari keluar dengan pakaian terbaiknya, blus yang terlalu pendek dan celana dengan tambalan di lutut. Rambutnya dikepang dengan hati-hati mencoba terlihat lebih tua, lebih kuat dari yang dia rasakan. Perjalanan ke ibu kota hening, Mentari melihat keluar jendela kagum pada dunia yang jarang dia lihat. Dewi menautkan tangan di pangkuannya. Bima mengemudi sadar bahwa dia membawa di mobilnya hal yang paling berharga yang dia miliki. Sebuah keluarga yang dia tidak tahu bagaimana merawatnya. Zik-zik. Rumah sakit pusat adalah bangunan beton dan kaca yang mengesankan. Orang-orang masuk dan keluar terus-menerus. Ambulans, musik, dokter, bau desinfektan, dan keputusasaan. Di ruang tunggu kardiologi, Mentari duduk di antara ibu dan Bima. Kakinya tidak menyentuh lantai. Dia sangat kecil, sangat rapuh. Apakah sakit? Tanya Bima lembut. Apa? Jantungmu sakit? Mentari mengangkat bahu. Kadang-kadang ketika aku banyak berlari musik atau ketika dingin, apakah kamu takut? Gadis itu menatapnya dengan mata yang sangat mirip dengannya. Ayahku bilang rasa takut hanya memiliki kekuatan yang kamu berikan padanya. Dia pria yang sangat bijak. Ya, Mentari menunduk. Aku merindukannya setiap hari. Bima merasakan sengatan di dadanya. Kecemburuan yang absurd terhadap pria yang sudah meninggal yang telah menjadi ayah yang lebih baik dalam 4 tahun daripada dia seumur hidup. Mentari Martinez, panggil seorang perawat. Dewi, musik bangkit. Bima juga hanya satu pendamping yang boleh masuk. Musik, kata perawat itu. Dewi menatap Bima, ada kepanikan di matanya. Dia membutuhkan orang lain untuk mendengar, orang lain untuk mengerti. Anda suaminya, kata perawat kepada Bima. Itu bukan pertanyaan. Aku. Bima menatap Dewi. Ya, katanya kebohongan itu keluar dengan mudah. Perlu dia suamiku. Mereka masuk bersama Mentari di antara mereka seperti keluarga yang tidak pernah mereka miliki. Musik. Dr. Ramirez adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan tangan yang tegas dan mata yang ramah. Tipe dokter yang telah melihat terlalu banyak penderitaan tetapi masih peduli.
Dia memeriksa Mentari, mendengarkan jantungnya, melihat tes lama yang dibawa Dewi dalam map usang, ekspresinya menjadi serius. Muzik, aku perlu melakukan tes baru hari ini. Ada apa, Awih, tanya Dewi. Suaranya bergetar, klepnya memburuk lebih cepat dari yang diperkirakan, jauh lebih cepat. Apa artinya itu? Bima mencondongkan tubuh ke depan. Dokter melihat mereka berdua lalu ke Mentari yang tetap sangat diam. Mentari, bisakah kamu menunggu kami di luar bersama perawat? Aku perlu bicara dengan orang tuamu. Gadis itu mengangguk. Dia terlalu dewasa untuk usianya. Dia tahu beritanya buruk. Ketika pintu tertutup, Dr. Ramirez melepas kacamatanya. Putri Anda membutuhkan operasi mendesak bukan dalam 3 bulan, tetapi dalam 3 minggu paling lama sebulan. Muzik. Dewi menutup mulutnya dan jika tidak, jantungnya bisa gagal kapan saja. Muzik, upaya yang terlalu besar, emosi yang terlalu kuat, apapun bisa menjadi pemicunya. Berapa biaya operasinya? Tanya Bima. Dengan tes, sebelumnya peralatan khusus pemulihan, kita bicara tentang palparot manam rupiah. Biaya medis di Indonesia biasanya dalam jutaan atau puluhan juta. Musik rupiah menyesuaikan dengan konteks Amerika Latin yang diadaptasi mungkin an juta. Dewi ambruk, itu lebih banyak uang daripada yang akan dia lihat seumur hidupnya. Aku bayar. Musik, kata Bima segera. Dokter mengangguk tanpa terkejut. Dia telah melihat skenario ini berkali-kali. Ada masalah lain? Apa? Golongan darah Mentari sangat langka. AB negatif. Jika ada komplikasi selama operasi, kita akan membutuhkan donor yang kompatibel dan cadangan di bank darah rendah. Musikaku. O negatif, kata Bima. Dewi menatapnya dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu golongan darahmu? Aku rutin melakukan pemeriksaan, bagian dari rutinitas. Dokter membuat catatan. Itu bagus. Musik, sangat bagus. Tetapi kita akan membutuhkan setidaknya 2 donor yang kompatibel untuk pencegahan. Musik. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan, kata Bima. Baik, aku akan menjadwalkan tes hari ini. Hasilnya akan kita dapatkan besok. Jika semuanya seperti yang aku pikirkan, kita akan menjadwalkan operasi dalam 2 minggu. 2 minggu terpalas hari bagi Bima untuk mengenal putrinya agar dia menerimanya. Agar dia mengerti bahwa dia bukan orang asing yang mencoba membeli jalan ke dalam hidup mereka. Mereka keluar dari ruang konsultasi. Mentari duduk mengayunkan kakinya, mencoba terlihat berani. Apa kata dokter? Tanyanya. Dewi berlutut di depannya. Kamu butuh operasi, sayang. Segera, aku akan mati. Tidak, suara Dewi pecah. Musik tidak. Karena kita akan memperbaiki hati kecilmu itu. Kita punya uang. Dewi menatap Bibi. Mentari mengikuti pandangannya. Dia mempelajari Bima dengan mata yang terlalu bijaksana itu. Mengapa kamu membantu kami? Itu adalah pertanyaan jutaan dolar, dan Bima tidak punya jawaban yang bisa dia berikan. Tidak, belum. Karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Tidak ada yang melakukan apapun hanya karena itu benar. Selalu ada alasan. Mentari. Musik, Dewi menegurnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Bima berlutut juga, sejajar dengannya. Kamu benar, Musik. Aku punya alasan dan suatu hari jika kamu mengizinkan aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Tetapi untuk saat ini kamu bisa percaya bahwa aku hanya ingin membantu. Mentari menatapnya untuk waktu yang lama. Ibu percaya padamu? Dewi ragu-ragu. Bima melihat keraguan di matanya. Pertanyaannya bukan apakah dia mempercayainya untuk membayar operasi. Itu adalah apakah dia mempercayainya untuk tinggal. Untuk tidak mematahkan hati lagi. Aku belajar untuk percaya lagi, kata Dewi. Akhirnya itu bukan ya. Tetapi juga bukan tidak. Tes memakan waktu berjam-jam. Ekokardiogram, röntgen, tes darah. Mentari berani. Dia tidak menangis sekalipun meskipun Bima melihat bagaimana dia mengepalkan tinjunya ketika jarum menusuknya. Ketika mereka selesai, hari sudah malam. Mentari kelelahan. Dia tertidur di mobil dalam perjalanan pulang. Kepalanya bersandar di bahu ibunya. Terima kasih, bisik Dewi dalam kegelapan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku harus, karena terlepas dari segalanya kamu muncul ketika kami paling membutuhkanmu. 15 tahun terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bima tidak yakin dia percaya itu, tetapi dia tidak membantah. Ketika mereka tiba di desa sudah tengah malam, Bima menggendong Mentari masuk. Gadis itu. Musik terbangun di tengah jalan. Ayah, gumamnya, masih tidur. Dunia. Bima berhenti. Kamu sudah di rumah, sayang, kata Dewi cepat mengambil Mentari dari pelukannya. Musik, tetapi sudah terlambat. Bima telah mendengar kata itu, keinginan bawah sadar itu. Mentari membuka matanya sepenuhnya. Dia menyadari apa yang dia katakan, wajahnya memerah. Maaf, aku sedang bermimpi. Tidak apa-apa, kata Bima, meskipun dia merasa seolah-olah seseorang telah meremas jantungnya. Tidak apa-apa. Air mata mengalir di pipi Mentari sekarang. Kamu bukan. Dia berlari masuk. Musik ke kamarnya. Dewi mengikutinya. Bima ditinggalkan sendirian di teras, mendengarkan isak tangis yang teredam dari seorang gadis yang merindukan ayahnya.
Seorang ayah yang bukan dia. Rosa muncul di terasnya. Aku dengar tentang rumah sakit. Bagaimana dia buruk, dia butuh operasi dalam 2 minggu dan kamu akan membayarnya musik. Dan setelah itu setelah kamu menyelamatkan hidupnya, apa selanjutnya kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu berharap dia memanggilmu, ayah. Bima duduk di tangga membenamkan wajahnya di tangannya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan dengan benar. Sekali seumur hidupmu lakukan hal yang benar. Rosa masuk ke rumahnya. Tetapi sebelum menutup pintu dia menambahkan musik dan baca surat Joko. Mungkin dia punya jawaban yang kamu cari. Bima melihat amplop yang dia simpan di sakunya. Surat dari pria yang sudah meninggal. Seorang pria yang tahu bagaimana mencintai ketika Bima hanya tahu bagaimana melarikan diri. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Kata-kata pertama menghantamnya seperti pukulan. Bima, jika kamu membaca ini, musik itu berarti kamu akhirnya kembali. Bagus. Karena ada sesuatu yang tidak pernah dikatakan Dewi padamu. Sesuatu yang hanya aku yang tahu dan sekarang kamu juga harus tahu. Bima membaca dan dengan setiap kata dunianya runtuh sedikit lagi. Karena apa yang ditulis Joko akan mengubah segalanya, benar-benar segalanya. Jika kamu ingin tahu bagaimana akhir musik kisah yang luar biasa ini berlangganan sekarang, jangan lewatkan hasilnya. Surat itu bergetar di tangan Bima. Kata-kata Joko Musik ditulis dengan tulisan tangan yang jelas. Tenang seolah-olah dia meluangkan waktu. Seolah-olah dia tahu setiap kata penting. Musik Bima, jika kamu membaca ini, itu berarti kamu akhirnya kembali. Bagus. Karena ada sesuatu yang tidak pernah dikatakan Dewi padamu. Sesuatu yang hanya aku yang tahu dan sekarang kamu juga harus tahu. Musik bayi yang hilang Dewi. Kembaran Mentari tidak meninggal karena stres. Dia meninggal karena Dewi mencoba bunuh diri. 2 minggu setelah kamu pergi, ketika dia mengetahui dia hamil, dia minum pil tidak banyak, cukup untuk tidur selamanya, cukup untuk tidak bangun dari rasa sakit. Tetangganya menemukannya. Mereka memanggil ambulans, para dokter menyelamatkan Dewi dan salah satu bayi, tetapi yang lainnya tidak selamat. Ketika aku bertemu Dewi, Trutatuan kemudian, dia masih membawa rasa bersalah itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putramu. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu lemah. Karena memilih melarikan diri daripada berjuang. Musik butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun untuk menerima bahwa Mentari pantas mendapatkan ibu yang tidak hidup di masa lalu. Musik, aku menceritakan ini padamu bukan agar kamu menghakiminya. Tetapi agar kamu mengerti betapa besar rasa sakit yang kamu sebabkan padanya. Betapa kamu menghancurkannya. Musik, jika kamu membaca ini. Itu karena kamu ingin menjadi bagian dari musik hidup mereka. Bagus. Tetapi kamu perlu tahu kebenaran sepenuhnya. Kamu perlu mengerti bahwa keputusanmu memiliki konsekuensi yang hampir membunuh wanita yang kamu cintai. Musik, jaga mereka. Bima, jaga Mentari, jaga Dewi. Bukan seperti yang aku lakukan, tetapi seperti yang seharusnya kamu lakukan sejak awal. Dengan hormat, Musik Joko. Bima membaca surat itu 3 kali. Setiap kali kata-kata itu memotong lebih dalam. Dewi telah mencoba mati karena kesalahannya. Dia Musik begitu putus asa, begitu hancur sehingga dia memilih untuk melupakan. Dia bangkit dan berjalan, dia tidak tahu kemana, kakinya hanya bergerak. Dia berakhir di masjid desa, tutup saat ini, dia duduk di tangga, aku hampir membunuhnya, bisiknya pada malam. Dan aku tidak Musik pernah tahu bagaimana dia bisa menatap matanya mengetahui ini. Bagaimana dia bisa berpura-pura pantas mendapatkan kesempatan kedua, ketika yang pertama hampir menghancurkannya. Musik sepenuhnya. Teleponnya berdering. Itu asistennya, Tuan Castillo. Para investor khawatir. Proyek Riverside membutuhkan persetujuan Anda. Jika Anda tidak menandatangani sebelum hari Jumat, kita kehilangan kontrak. Musik biarkan mereka kehilangannya. Apa aku bilang? Biarkan mereka kehilangannya atau biarkan orang lain yang menandatangani. Aku tidak akan berada di sana. Tapi Tuan, itu $1 juta AS. Aku tidak peduli. Musik. Dia menutup telepon. Dia mematikan telepon untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Uang tidak penting. Saat fajar dia mengetuk pintu Dewi. Dia membuka dengan mata bengkak. Dia juga tidak tidur. Apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Aku membaca surat Joko. Warna meninggalkan wajah Dewi. Surat apa yang dia tinggalkan yang akan diberikan Rosa padamu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dewi, tolong jangan ada kebohongan lagi. Dia mundur, tangannya gemetar. Kamu tidak punya hak untuk membaca surat itu. Aku tahu dan aku minta maaf, tetapi aku membacanya dan sekarang aku tahu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Dewi menjatuhkan diri ke kursi. Dia membenamkan wajahnya di tangannya. Aku tidak ingin kamu tahu. Mengapa? Karena aku malu setiap hari dalam hidupku. Aku malu karena begitu lemah. Bima berlutut di depannya. Kamu tidak lemah. Kamu hancur dan aku yang menghancurkanmu. Tidak.
Musik Dewi mendongak. Aku yang minum pil itu. Aku yang memilih menyerah. Itu bukan salahmu. Ya, itu salahku. Semuanya salahku. Tidak, musik. Kamu tidak memaksaku melakukan apapun. Aku hanya tidak tahan dengan rasa sakitnya. Mentari tahu musik ya Tuhan. Tidak. Dan dia tidak akan pernah tahu. Kepanikan memenuhi suara Dewi. Janjikan padaku. Kamu tidak akan pernah memberitahunya. Aku janji. Mengapa kamu datang untuk memberitahuku bahwa kamu membaca surat itu? Bima duduk di lantai di depannya. Karena aku perlu kamu tahu bahwa aku mengerti bahwa aku tidak menghakimu. Bahwa aku mengagumi kuatanmu untuk terus maju. Aku tidak merasa kuat, tapi kamu kuat. Lihat semua yang kamu bangun sendirian dengan 3 anak tanpa bantuan. Aku punya bantuan Joko. Joko adalah pria yang baik, tapi itu tidak mengubah apa yang kamu lakukan. Musik, kamu selamat. Kamu membesarkan anak-anakmu. Kamu mencintai mereka, itu kekuatan. Dewi menangis, isak tangis yang datang dari lubuk hati bertahun-tahun rasa sakit yang terpendam. Bima tidak tahu apakah dia bisa memeluknya. Musik jika dia Dewi bersandar padanya dan dia memeluknya saat dia menangis. Aku akan menyelamatkannya, bisiknya Mentari. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Aku tahu. Dan setelah itu jika kamu mengizinkanku, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mengkompensasi Wimlastatan ini. Kamu tidak bisa mengkompensasi waktu yang hilang. Kalau begitu aku akan menciptakan waktu baru, kenangan yang lebih baik. Dewi melepaskan diri. Musik menyeka air matanya. Hasil tes datang hari ini, dokter akan menelepon dan jika dia mengatakan tidak ada waktu bahwa operasi harus lebih cepat, musik, maka itu akan lebih cepat. Dewi, aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada Mentari sebelum operasi. Mengapa? Jika terjadi sesuatu yang salah, Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tidak ada yang akan salah, tapi jika itu salah dia pantas tahu bahwa ayahnya mencintainya, bahwa dia selalu mencintainya. Bahkan ketika dia tidak tahu dia ada, Dewi menutup matanya. Beri dia 1 hari lagi, hanya 1 hari untuk menjadi gadis normal sebelum dunianya berubah selamanya. Baiklah sah. 1 hari telepon Dewi berdering. Itu rumah sakit ya, suaranya bergetar dia mendengarkan, wajahnya menjadi pucat. Aku mengerti ya, kami akan berada di sana. Musik, dia menutup telepon, dia menatap Bima dengan mata penuh ketakutan. Hasilnya lebih buruk dari yang mereka kira. Mereka ingin mengoperasi besok pagi. Jika kita menunggu lebih lama, risikonya terlalu tinggi. Musik sok, kita harus berada di rumah sakit jam pagi in hari. Musik, mereka punya 1 hari untuk bersiap. 1 hari bagi Mentari untuk mengetahui kebenaran. 1 hari bagi Bima untuk menjadi ayah untuk pertama kalinya. Aku akan memberitahunya hari ini, kata Bima. Malam ini, kamu yakin? Tidak, tapi itu hal yang benar untuk dilakukan. Dewi mengangguk bangkit dan berjalan menuju kamar tempat anak-anak tidur. Kalau begitu bersiaplah karena ketika kamu mengatakan segalanya itu akan berubah untuk kita semua. Bima menghabiskan hari itu untuk bersiap. Dia menelepon musik rumah sakit membayar di muka. Memastikan mereka memiliki ahli bedah terbaik, perawat terbaik, peralatan terbaik. Dia menelepon pengacaranya, mengubah surat wasiatnya. Jika terjadi sesuatu padanya semuanya akan diberikan kepada Dewi dan anak-anak. Dia menelepon musik ibunya yang tidak dia ajak bicara selama berbulan-bulan. Bu, aku punya seorang putri. Apa? Seorang putri berusia 12 tatar dan besok dia akan dioperasi jantung. Ibunya menangis. Musik. Dia membuat janji yang dia tidak yakin bisa dia tepati. Tetapi dia memberinya restunya. Pukul sore, dia kembali ke rumah Dewi. Mentari ada di halaman sendirian. Melihat matahari terbenam, dia duduk di sampingnya. Apakah kamu takut besok? Ya, aku juga. Mengapa kamu takut? Bima menarik naas dalam. Musik sudah waktunya. Karena kamu penting bagi Mentari, lebih penting dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu baru mengenalku itu tidak sepenuhnya benar. Mentari menatapnya mata yang begitu mirip dengannya. Apa maksudmu? Bima melihat ke arah rumah. Dewi ada di jendela musik. Dia mengangguk memberinya izin. Mentari, ada yang perlu aku katakan padamu. Sesuatu yang seharusnya kamu ketahui sejak lama. Gadis itu menjadi tegang. Apa? Aku bertemu ibumu bertahun-tahun yang lalu sebelum kamu lahir. Kami menikah. Kamu Mentari melompat berdiri. Kamu yang pergi ya? Musik yang meninggalkannya ya? Yang membuatnya menangis sepanjang malam yang aku dengar. Setiap kata adalah peluru, tetapi Bima menerima semuanya. Ya, dan sekarang kamu datang untuk bermain pahlawan? Tidak, aku datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran apa? Bima berdiri melihat gadis yang sengit, berani hancur ini bahwa kamu adalah putriku. Mentari, aku ayahmu. Dunia berhenti, angin berhenti bertiup, burung-burung berhenti bernyanyi. Mentari menatapnya. Lalu dia melihat ke arah rumah di mana Dewi keluar ke teras. Bu, suaranya kecil ketakutan. Dewi mengangguk.
Air mata mengalir di pipinya. Itu benar, sayang. Mentari menatap Bima ke Dewi, kembali ke Bima, dan kemudian dia berlari bukan ke arah mereka, tetapi menjauh menuju lapangan. Kemana saja yang di sini, Bima mulai mengikutinya tetapi Dewi menghentikannya. Biarkan dia perlu memproses. Bagaimana jika dia tidak kembali? Dia akan kembali. Dia selalu kembali. Mereka menunggu jam 2. Ketika Mentari kembali, matanya merah tetapi wajahnya tegas. Kamu akan meninggalkanku lagi? Tanyanya pada Bima. Tidak, bagaimana aku tahu? Kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa memberiku kesempatan untuk membuktikannya. Mentari menatapnya untuk waktu yang lama. Baiklah, tapi jika kamu meninggalkanku, jika kamu meninggalkan kami, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan meninggalkan dia masuk ke rumah meninggalkan Bima dan Dewian. Dia musik tahu sekarang, kata Dewi. Ya dan sekarang apa? Sekarang kita menyelamatkannya. Besok operasinya momen yang akan menentukan apakah Bima akan memiliki kesempatan untuk menjadi ayah atau apakah dia akan kehilangan segalanya sebelum memulai. Pukul 5 pagi rumah itu hening. Bima tidak tidur musik. Dia tinggal di mobilnya sepanjang malam. Mengawasi musik memastikan tidak ada hal buruk terjadi sebelum fajar. Pukul 5:01. Lampu rumah menyala. Dewi keluar lebih dulu, musik lalu Mentari. Gadis itu membawa tas kecil. Dia berjalan seolah-olah dia pergi ke sekolah, seolah-olah ini adalah hari biasa. Tetapi matanya menceritakan kisah lain. Ketakutan, begitu banyak ketakutan. Siap, tanya Bima. Mentari mengangguk. Dia tidak berbicara sejak tadi malam. Sejak dia tahu kebenarannya, Rosa keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia memeluk Mentari erat-erat. Kamu gadis paling berani yang aku kenal, kamu akan baik-baik saja. Dan jika tidak, jangan katakan itu, Bu. Tapi jika aku tidak bangun, Rosa menatap Bima dengan mata yang mengatakan, ini salahmu, perbaiki musik, kamu akan bangun, kata Bima. Aku janji kamu tidak bisa menjanjikan itu. Kamu benar, tapi aku akan berada di sana sepanjang waktu musik. Dan ketika kamu bangun, aku akan menunggumu. Perjalanan itu hening. Mentari melihat keluar jendela. Dewi meremas tangannya. Bima mengemudi terlalu cepat, lalu terlalu lambat. Dia tidak tahu bagaimana menangani teror ini. Di rumah sakit dia disambut oleh tim lengkap, perawat, dokter. Semuanya bergerak sangat cepat. Tuan Castillo, terima kasih sudah datang pagi-pagi. Musik, kami perlu Anda menandatangani dokumen-dokumen ini. Bima membaca risiko, musik komplikasi, kemungkinan kematian. Dia menandatangani dengan tangan gemetar. Nyonya Martinez, kami perlu Anda juga menandatangani. Dewi mengambil pulpen. Musik, dia berhenti. Bagaimana jika aku membuat keputusan yang salah? Kamu tidak akan melakukannya, kata Bima. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu ibunya dan ibu selalu tahu. Dewi mengangguk. Air mata menodai tanda tangan itu. Mereka membawa Mentari ke ruang persiapan, memakaikannya gaun, memasang infus. Gadis itu tidak menangis musik, tetapi dia meremas tangan ibunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bu, jika aku tidak bangun, jangan katakan itu. Tapi jika aku tidak bangun, jaga adik-adikku. Katakan pada mereka, aku mencintai mereka. Kamu akan mengatakannya sendiri. Dan Bu, maafkan aku. Mengapa? Karena tidak cukup baik. Karena membuatmu menghabiskan begitu banyak uang. Karena menjadi alasan kamu selalu sedih. Dewi ambruk memeluk putrinya dengan segenap keberadaannya. Kamu adalah alasan aku masih hidup. Kamu adalah segalanya bagiku. Jangan pernah berpikir kamu tidak cukup baik. Bima memperhatikan dari pintu. Momen ini, cinta ini musik adalah apa yang dia lewatkan 12 tahun yang lalu. Kelahiran hari-hari pertama, semua momen yang dia lewatkan kamu bisa mendekat, kata Dewi tanpa melihatnya. Aku tidak ingin mengganggu kamu ayahnya. Kamu punya hak. Bima mendekat ke sisi lain tempat tidur. Dia menyentuh tangan Mentari dingin. Musik. Halo, putri kecil. Bisiknya, kamu berjuang dengan baik, kami bangsa. Musik monitor berbunyi terus-menerus. Ventilator melakukan tugasnya. Seorang perawat masuk. Anda harus keluar, dia perlu istirahat. Bisakah kami tinggal di dekat sini? Tanya Dewi. Ada ruang tunggu di lantai ini. Anda bisa tinggal di sana. Mereka keluar perlahan. Seolah meninggalkan ruangan berarti meninggalkannya. Di ruang tunggu Dewi duduk. Musik kelelahan hancur. Terima kasih, katanya. Untuk apa? Untuk darahmu. Untuk uangnya. Musik untuk berada di sini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku harus karena melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak awal. Tapi kamu melakukannya sekarang. Itu berarti Bima duduk di sampingnya. Dewi, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Apa surat Joko? Ketika dia mengatakan kamu mencoba bahwa kamu minum pil musik, apakah kamu pernah berpikir untuk melakukannya lagi? Dia menatapnya terkejut dengan pertanyaan itu. Tidak pernah. Ada saat-saat gelap ketika Joko Musik meninggal ketika aku tidak punya uang untuk makanan. Tapi tidak, aku tidak pernah memikirkannya lagi. Musik mengapa? Karena dia.
Dewi melihat ke arah kamar tempat Mentari tidur. Karena dia menyelamatkanku sama seperti aku menyelamatkannya. Bima mengangguk. Dia mengerti. Kamu? Tanya Dewi. Apakah kamu pernah berpikir untuk tidak seperti itu? Tapi ada malam-malam ketika aku berharap tidak bangun. Malam-malam ketika kekosongan begitu besar sehingga aku tidak tahu bagaimana melanjutkan dan apa yang menghentikanmu. Harapan bodoh bahwa suatu hari aku bisa memperbaiki apa yang aku rusak. Musik dan kamu pikir kamu bisa memperbaikinya, aku tidak tahu. Tetapi aku akan mencoba setiap hari selama sisa hidupku. Dewi meletakkan kepalanya di bahu Bima, kelelahan. Baiklah, kamu bisa mencoba. Mereka tetap seperti itu. Dua orang yang hancur mencoba untuk sembuh bersatu musik oleh seorang gadis yang berjuang untuk hidupnya di kamar sebelah. Jam berlalu, malam tiba. Musik monitor terus berbunyi, ventilator terus bekerja, dan Mentari terus berjuang karena dia adalah seorang pejuang seperti ibunya, seperti ayahnya seharusnya. Dan besok ketika dia bangun segalanya akan berbeda. Musika taus, segalanya akan berakhir. Hari kedua di rumah sakit. Mentari masih terhubung ke mesin, tetapi tanda-tanda vitalnya stabil, kuat. Dia berjuang, kata Dr. Remairs dalam kunjungan paginya. Tubuhnya merespons dengan baik. Dewi menangis lega. Bima hanya melihat putrinya kagum pada kekuatannya. Kapan musik dia akan bangun? Tanya Dewi segera. Mungkin hari ini, mungkin besok, tubuhnya yang memutuskan. Ketika musik dokter pergi, Bima menyadari Dewi menatapnya dengan aneh. Ada apa? Aku perlu mengatakan sesuatu padamu sekarang. Sekarang, sebelum dia bangun, sebelum terlambat. Bima merasakan berat di dadanya. Sudah ada begitu banyak pengungkapan, begitu banyak rahasia. Apalagi yang bisa musiknya. Baiklah, katakan padaku. Dewi melihat ke arah pintu. Dia memastikan mereka sendirian. Anak-anak yang lain, Rafli dan Fadil, ada apa dengan mereka? Mereka bukan anak Joko. Bima mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Kamu bilang mereka anaknya. Aku bilang Joko adalah ayah mereka dan dia adalah ayah dalam segala hal yang penting. Tapi secara biologis dunia Bima mulai berputar. Tidak ya, tidak mungkin, musik itu mungkin. Bima bangkit berjalan menuju jendela. Dia butuh udara, ruang, sesuatu. Kamu mengatakan bahwa mereka bertiga adalah anakmu. Kata-kata itu keluar seperti bisikan. Mentari radil ketiganya. Ya, bagaimana Dewi menyeka air mata yang sudah mengalir. Setelah Mentari lahir, setelah dia selamat, aku bersumpah tidak akan pernah mencarimu lagi. Aku telah menutup bab itu, tetapi tahun kemudian aku datang ke Ibu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, sesuatu yang musik akan memungkinkan aku memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Mentari. Aku mencarimu dan aku melihatmu di sebuah kafe bersama seorang wanita tertawa bahagia, seolah-olah kami tidak pernah ada. Bima menutup matanya. Dia ingat waktu itu wanita musik pesta mencoba mengisi kekosongan dengan apapun yang akan mengalihkan perhatiannya. Aku tidak pergi untuk bicara denganmu. Aku hanya mengamatimu. Dan malam itu di hotel tempat aku menginap. Aku menangis. Aku menangis untuk semua yang telah aku hilangkan. Untuk semua yang telah kamu pilih di atas kami. Dewi, biarkan aku selesai. Suaranya tegas. Keesokan harinya aku kembali ke desa, dan Joko ada di halte bus menungguku. Dia datang mencariku karena Rosa memberitahunya bahwa aku pergi ke ibu kota. Dia tahu mengapa kamu pergi. Dia tahu kamu perlu menutup bab itu. Dia membawaku ke rumahnya, membuatkanku kopi, membiarkanku menangis. Dan malam itu aku perlu merasa hidup. Aku perlu melupakan Joko. Baik, sabar, dan itu terjadi. Bima mengepalkan tinjunya. Dia tidak punya hak untuk merasa cemburu musik, tetapi dia merasakannya. Aku hamil malam itu. Kembar lagi Rafli dan Fadil. Jadi mereka anak Joko kan? Dewi menggelengkan kepalanya. Para dokter bilang itu tidak mungkin musik bahwa aku hamil sebelum malam itu. Setidaknya 2 minggu sebelumnya. Bima berbalik perlahan. 2 minggu sebelumnya. Ya, tapi kamu dan aku tidak. Sudah bertahun-tahun tepat. Musik dan aku sudah menggunakan perlindungan sejak dia lahir, pil. Semuanya. Karena aku tidak bisa mengambil risiko kehamilan lagi. Musik lalu bagaimana? Para dokter mengatakan itu adalah kasus yang sangat langka, sperma yang layak yang tetap tidak aktif atau kehamilan samar yang tidak terdeteksi. Sesuatu yang secara medis tidak mungkin. Tapi bukan tidak mungkin. Bima duduk, musik kakinya tidak menopangnya. Kamu mengatakan bahwa entah bagaimana bertahun-tahun kemudian kamu hamil dariku. Musik. Para dokter melakukan tes setelah mereka lahir. Tes DNA. Karena Joko perlu tahu. Dia pantas tahu apakah mereka anaknya. Dan apa kata tesnya? Bahwa secara biologis mereka bukan anak Joko. Dokter menyarankan mungkin ada orang lain musik. Tetapi aku bersumpah aku hanya pernah bersamamu bahwa Joko adalah yang pertama setelah kamu. Jadi tesnya salah.
Aku pikir begitu selama musik bertahun-tahun. Aku percaya itu sampai bulan yang lalu ketika Mentari membutuhkan operasi dan mereka melakukan tes darah ekstensif padanya yang menemukan musik penanda genetik langka sangat langka 1 dari 1.000.000. Dokter mengatakan bahwa jika adik-adiknya berbagi penanda itu berarti mereka pasti memiliki ayah biologis yang sama. Musik Bima bisa melihat kemana arahnya. Dan aku melakukan tes pada Rafle dan Fadil musik tanpa memberitahu siapapun. Aku perlu tahu. Dewi mengeluarkan amplop dari tasnya. Hasilnya datang sehari sebelum kamu muncul. Dia menyerahkan lop itu. Bima membukanya dengan tangan gemetar. Ketiga anak itu, Mentari, Rafli, Fadil, musik, semuanya berbagi penanda genetik R yang sama. Semuanya anakku ya. Ketiganya? Ya, Bima melihat Mentari di tempat tidur. Kemudian dia memikirkan 2 anak di rumah bersama Rosa, anak-anaknya semuanya. Musik Joko tahu pada akhirnya, ya aku memberitahunya ketika hasilnya mengkonfirmasi apa yang selalu dia curigai seminggu sebelum dia meninggal musik dan apa musik katanya dia bilang itu tidak penting bahwa dia membesarkan mereka bahwa dia adalah ayah mereka bahwa DNA tidak mendefinisikan cinta. Bima merasakan air mata mengalir di pipinya dia adalah pria yang lebih baik daripada yang pernah aku bisa kamu tidak tahu kamu belum mencoba. Dia membesarkan musik mereka selama bertahun-tahun. Tahu bahwa mereka bukan anaknya. Tahu bahwa mereka anakmu, koreksi Dewi. Dan memilih untuk mencintai mereka bagaimanapun juga. Mengapa kamu memberitahuku sekarang? Karena jika terjadi sesuatu pada Mentari jika dia tidak bangun, kamu perlu tahu bahwa kamu punya 2 anak lagi yang membutuhkanmu yang pantas mengenal ayah mereka. Tetapi mereka percaya Joko adalah ayah mereka dan dia memang begitu. Musik tapi kamu juga keduanya bisa sama benar. Bima berjalan ke tempat tidur Mentari menyentuh tangan Tra. Ya, aku punya 3 anak ya dan aku tidak hadir untuk mereka semua. Tapi kamu ada di sini sekarang apakah itu cukup? Aku tidak tahu. Tapi itu permulaan. Pintu musik terbuka seorang perawat masuk. Ada 2 anak di resepsi. Mereka bilang mereka saudara dari pasien. Seorang wanita bernama Rosa membawa mereka. Dewi menatap Bima dengan panik. Musik, mereka tidak bisa dibiarkan sendirian. Rosa pasti membawa mereka. Kamu ingin mereka pergi? Tidak. Tapi bagaimana aku menjelaskan kepada mereka? Bagaimana aku mengatakan kepada mereka bahwa pria yang ada di sini adalah kita tidak mengatakan apa-apa kepada mereka dulu. Aku hanya teman yang membantu, tidak lebih. Kamu yakin musik? Tidak. Tetapi aku tidak akan membuat mereka lebih bingung di tengah semua ini. Mereka turun ke resepsi. Rafli dan Fadil menunggu bersama Rosa. Mata mereka merah karena menangis. Musik Mentari baik-baik saja tanya Pak. Musik dia lebih baik kata Dewi memeluk mereka. Dia berjuang. Musik Fadil yang terkecil menatap Bima. Kamu tuan kaya? Bima berlutut. Namaku Bima Musik. Aku teman ibumu dan kamu menyelamatkan Mentari para dokter yang menyelamatkannya. Aku hanya membantu. Terima kasih. Anak itu memeluknya musik sederhana, polos tanpa mengetahui dia memeluk ayahnya. Bima memeluknya. Musik anak ini putranya yang berbau sabun, murah dan tanah yang memiliki mata hidungnya. Musik Rafle yang lebih pendiam mengamati. Rosa bilang kamu penting, tidak sepenting kalian. Kamu akan tinggi itu adalah pertanyaan yang semua orang tanyakan. Musik, pertanyaan yang Bima masih belum tahu bagaimana menjawab dengan pasti. Aku akan mencoba. Mencoba tidak dihitung. Ayahku bilang kamu melakukannya atau tidak semua orang mengutip Joko. Pria hantu ini yang telah menjadi ayah yang lebih baik tanpa ikatan darah daripada Bima. Dengan semua DNA-nya. Kamu benar kalau begitu ya musik aku akan tinggal. RLE mengangguk menerima janji itu percaya ketika dia seharusnya tidak percaya. Mereka membawa mereka ke kafetaria membeli makanan anak-anak makan dengan lahap mereka berbicara tentang Mentari. Betapa mereka merindukannya mereka merawat tempat tidurnya yang kosong. Bima mengamati mereka. Anak-anak ini, anak-anaknya dengan kehidupan lengkap yang tidak pernah dia ketahui. Kenangan yang tidak dia bagi. Cerita di mana dia tidak ada. Bagaimana dia pulih dari itu? Bagaimana dia menjadi ayah bagi anak-anak yang sudah punya satu meskipun ayah itu sudah meninggal. Rosa mendekatinya sementara Dewi membawa anak-anak ke kamar mandi. Dia tahu sekarang, apa? Bahwa mereka anakmu. Aku lihat bagaimana kamu melihat mereka musik. Dewi memberitahuku. Joko juga memberitahuku sebelum dia meninggal. Dan apa pendapatmu? Pendapatku adalah genetik tidak membuat seorang ayah musik tetapi ketidakhadiran juga tidak membuatmu berhenti menjadi ayah. Musik Rosa menatapnya langsung. Anak-anak itu butuh. Ayah, kamu perlu menjadi musik ayah. Tapi mereka butuh waktu. Semua orang butuh waktu. Berapa lama? Selama diperlukan. Ketika mereka kembali ke kamar Mentari, sesuatu telah berubah. Monitor berbunyi berbeda. Dr. Ramirez ada di sana sedang memeriksa. Ada apa? Dewi berlari. Lihat dokter musik menunjuk mata Mentari bergerak di bawah kelopak matanya. Jari-jarinya melentur, dia bangun. Kelopak mata Mentari bergerak sekali 2 kali. Sayang.
Aku di sini. Dewi meraih tangannya. Musik, ibu di sini. Mata Mentari terbuka perlahan bingung berusaha fokus. Bu. Suaranya serak karena selang yang baru saja dilepas darinya. Musik, ya, sayang, aku di sini. Aku mati tidak. Mususik Dewi tertawa di antara air mata. Kamu hidup, kamu berjuang dan kamu menang. Mentari melihat sekeliling, melihat mesin, selang kabel. Lalu dia melihat Bima, kamu datang. Aku bilang aku akan berada di sini. Aku pikir kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Rafle dan Fadil mendekat dengan malu-malu ke tempat tidur. Musik Mentari. Rafle menyentuh tangannya dengan hati-hati. Kamu membuat kami takut. Maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf, kata Fadil memanjat ke tempat tidur dengan hati-hati. Hanya jangan lakukan lagi. Mentari tersenyum lemah. Lalu musik dia melihat ibunya. Berapa lama? 2 hari. Tapi ya itu sudah berakhir. Kamu baik-baik saja sekarang, sakit. Aku tahu tapi itu akan membaik, dokter berjanji. Musik. Dr. Ramir masuk memeriksa tanda-tanda vital tersenyum. Kamu seorang pejuang Mentari. Jantungmu berdetak kencang. Aku tidak akan mati lagi. Tidak. Untuk waktu yang sangat-sangat lama. Bisakah aku pulang, Mus? Dalam beberapa hari kita perlu memastikan semuanya sembuh dengan baik. Ketika dokter pergi, Mentari menatap Bima lagi. Benarkah apa yang kamu katakan sebelum operasi? Dasaah. Bagian mana? Bahwa kamu ayahku. Anak-anak terdiam. Dewi juga Mentari. Ini bukan waktunya, mulai Dewi. Aku ingin tahu. Aku hampir mati. Aku pantas tahu. Dia benar. Dia telah berjuang untuk hidupnya. Dia pantas mendapatkan kebenaran. Ya, musik, kata Bima. Aku ayah kandungmu. Lalu ibunya. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Bahala Puska dahulu kala sebelum kalian lahir aku bertemu ibumu. Jelas Bima dengan hati-hati. Dan kami saling mencintai tetapi aku membuat kesalahan besar. Aku pergi ketika aku seharusnya tidak melakukannya. Musik, sekarang kamu kembali. Tanya Rafle Dekan curiga. Ya, sampai kapan? Selamanya. Itu yang dikatakan ayah teman-temanku, Rafle Cahyo. Dia pergi setelah 2 bulan. Pengamatan anak-anak lebih menyakitkan musik daripada tuduhan orang dewasa manapun. Aku mengerti kamu tidak percaya padaku. Kamu tidak seharusnya belum. Fadil yang terkecil menatap Bima dengan mata ingin tahu, kamu juga ayahku. Dewi cepat menyela, Fadil itu rumit tidak? Musik, potong Bima. Dia telah membuat keputusan. Itu tidak rumit. Musik, ya Fadil. Aku juga ayahmu dan ketiganya. Rafli tampak tercengang. Ketiganya, tapi ayahku Joko. Musik, Joko adalah ayah kalian dalam segala hal yang penting, kata Bima dengan tegas. Dia membesarkan kalian, mencintai kalian, mengajari kalian. Aku hanya berbagi darah dengan kalian, tetapi dia adalah ayah sejati kalian. Proses informasi itu, matanya dipenuhi air mata. Aku tidak mau ayah lain, aku mau ayahku. Aku tahu, dan aku tidak akan pernah mencoba menggantikannya. Musik, tidak ada yang bisa. Lalu kamu apa? Bima tidak punya jawaban. Dia itu apa? Orang asing dengan nuang. Ayah yang absen mencoba memberikan kompensasi. Pria yang hancur mencari penebusan. Aku seseorang yang ingin mengenal kalian. Berada dalam hidup kalian, membantu kalian. Jika kalian musik mengizinkanku dan jika kami tidak mengizinkanmu, tanya Mentari dari tempat tidur, maka aku akan menghormati itu. Tetapi aku tidak menyerah. Aku akan tetap di sini meskipun dari jauh. Sari musik menatapnya, menilai, memutuskan. Baiklah, kamu bisa tinggal untuk saat ini. Terima kasih, tapi kami punya aturan. Apa? Jangan membuat ibu menangis. Oke, jangan menjanjikan hal-hal yang tidak bisa kamu tepati. Mengerti? Dan jika kamu pergi lagi, jangan pernah kembali. Aturan terakhir lebih membebani daripada 2 lainnya, aku terima. Dewi memperhatikan wajahnya adalah campuran harapan dan teror. Harapan bahwa ini bisa berhasil. Teror bahwa segalanya akan runtuh lagi. Rosa masuk membawa makanan. Dia berhenti melihat pemandangan itu. Ketiga anak di sekitar tempat tidur, musik Dewi dan Bima di kedua sisi seperti keluarga. Apakah aku mengganggu? Tidak, kata Mentari. Kami sudah selesai bicara dan kami memutuskan untuk memberinya kesempatan. Tetapi hanya satu. Rosa menatap Bima, jangan sia-siakan. Aku tidak akan. Hari-hari berikutnya adalah tarian yang hati-hati. Bima mengunjungi setiap hari, dia membawa buku, mainan. Tetapi di atas segalanya dia membawa waktu. Dia duduk bersama Mentari, mendengarkan ceritanya, ketakutannya, mimpinya. Dia mengenal Riang, mencintai binatang dan bermimpi menjadi dokter hewan. Dia mengenal Fadil, musik yang terus-menerus menggambar dan melihat sihir dalam segala hal. Dan perlahan, sangat perlahan mereka mulai percaya. Seminggu setelah operasi, Mentari keluar dari rumah sakit. Dia bisa pulang. Bima telah menyiapkan sesuatu. Dengan izin Dewi, dia telah merenovasi rumah. Musik tidak mewah tetapi praktis, atap baru, listrik yang berfungsi, tempat tidur baru untuk anak-anak. Ketika mereka tiba, Mentari melihat sekeliling dengan mata lebar. Kamu yang melakukan ini, musik. Aku ingin kamu kembali ke rumah yang aman. Itu terlalu banyak. Itu tidak cukup. Tidak akan pernah cukup untuk mengkompensasi tahun-tahun yang hilang, tapi itu permulaan. Rafle menjelajahi tempat tidur barunya.
Fadil menemukan peralatan musik seni baru. Mentari hanya duduk di sofa yang diperbarui dan menangis. Musik, mengapa kamu menangis? Tanya Bima khawatir. Karena, untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku tidak takut. Takut apa? Takut atap akan runtuh, takut listrik akan mati, takut kita tidak punya cukup. Mentari menatapnya. Terima kasih. Itu adalah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih untuk sesuatu. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ya, aku harus karena ini. Ini berarti mungkin kamu akan tinggal. Aku akan tinggal. Musik janji-janji. Malam itu saat anak-anak tidur di tempat tidur baru mereka, musik Dewi dan Bima duduk di teras. Kamu memenangkan hati mereka. Katanya itu bagus ya, tapi itu juga membuatku takut. Mengapa? Karena jika kamu pergi, jika kamu mengecewakan mereka, rasa sakitnya akan lebih buruk dari semua yang sebelumnya. Aku tidak akan pergi, Dewi. Itu yang kamu katakan sebelumnya. Aku tahu, tapi kali ini berbeda. Musik. Bagaimana? Karena sekarang aku tahu apa yang hilang dariku dan aku tidak akan kehilangannya lagi. Dewi menatapnya mencari kebohongan, mencari jebakan. Dia tidak menemukan apapun. Baiklah. Aku musik percaya padamu untuk saat ini. Itu cukup untuk saat ini. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa masa lalu masih menyimpan rahasia. Satu lagi yang terbesar dari semuanya. Dan ketika itu terungkap, itu akan mengubah segalanya musik lagi. Karena di desa kecil, di mana semua orang saling kenal, di mana cerita diturunkan dari generasi ke generasi, beberapa rahasia terlalu besar untuk tetap terkubur. Dan rahasia ini melibatkan tidak hanya Bima dan Dewi, tetapi alasan sebenarnya mengapa Bima pergi 15 tahun yang lalu. Alasan yang bahkan tidak dia ketahui sepenuhnya. 1 bulan kemudian, hidup telah menemukan ritme yang rapuh, baru. Tetapi ritme Bima telah menyewa rumah di desa dekat, tetapi tidak mengganggu. Dia menghabiskan sore hari bersama anak-anak, mengantar mereka ke sekolah, membantu dengan pekerjaan rumah, mentari pulih dengan baik, musik jantungnya berdetak kencang, mimpi buruknya lebih jarang. Rafle mulai memanggilnya Bima, alih-alih Tuan. Fadil telah menggambar potretnya yang disimpan Bima di dompetnya. Dewi mengamati semuanya dengan kehati-hatian yang penuh harapan. Seperti seseorang yang telah terbakar berkali-kali sehingga dia tidak mempercayai api. Bahkan ketika itu memberikan kehangatan. Tetapi pada suatu sore minggu, segala musik berubah. Seorang wanita tiba di desa tua elegan mengendarai mobil mahal. Dia bertanya tentang Bima. Rosa melihatnya lebih dulu. Sesuatu pada wanita itu tampak akrab. Musik mengganggu. Wanita itu mengetuk pintu Bima. Dia membuka dan musik terkejut. Halo, Nak Bu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk bertemu cucu-cucuku atau apakah kamu berencana menyembunyikan mereka dari kusku selamanya? Bima membiarkannya masuk ibunya. Buandra melihat sekeliling dengan ketidaksetujuan yang nyaris tidak disembunyikan. Rumah sewaan itu sederhana menurut standarnya. Mengapa kamu benar-benar datang? Adikmu memberitahuku segalanya tentang gadis itu. Operasi. 2 lainnya. Mulut Julia beses. Dia adikmu. Dia khawatir Bima duduk. Dia sudah menghadapi terlalu banyak hantu. Ibunya adalah yang lain. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu mengapa kamu membuang hidupmu untuk wanita desa dan 3 anak haram. Kata itu menusuk. Bima bangkit keluar dari rumahku. Bima, duduklah. Kita perlu bicara. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kita punya tentang tahun yang lalu tentang mengapa kamu benar-benar pergi. Bima diam. Aku pergi karena aku punya kesempatan, kamu pergi karena aku memaksamu. Keheningan memenuhi ruangan. Apa? Buandra menghela napas melepas sarung tangannya perlahan. Isyarat yang Bima ingat dari masa kecilnya, dia selalu melepas sarung tangannya sebelum percakapan sulit. Investor itu yang mendanai proyek pertamamu adalah ayahmu. Ayah meninggal ketika aku berusia sutisian. Tidak, ayah kandungmu. Pria yang memberimu nama belakang yang membesarkanmu. Ya, dia meninggal. Buandra menatapnya langsung. Tapi ayah biologismu masih hidup dan dia ingin bertemu denganmu. Musik dunia Bima goyah. Apa yang kamu bicarakan? Aku menikah dengan Ridwan ketika aku hamil diri. Musik, dia tahu kamu bukan anaknya, tetapi dia mencintaiku. Dia memberimu namanya, membesarkanmu sebagai putranya. Tidak, ayah kandungmu adalah Alejandro Ruiz, pengusaha jutawan. Pria yang muncul 15 hari yang lalu dengan tawaran yang tidak bisa kamu tolak. Bima menjatuhkan diri di sofa. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu? Karena kamu akan menikah dengan gadis itu. Kamu akan tinggal di desa yang terlupakan ini. Kamu akan menyia-nyiakan bakatmu. Kamu akan bahagia. Koreksi Bima dengan getir. Kamu akan miskin dan aku sudah berjuang terlalu keras untuk mengeluarkan kita dari kemiskinan. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke sana. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku mengatakan kepada Alejandro bahwa kamu ingin bertemu, bahwa kamu ingin musik warisanmu. Dia menetapkan syarat, kamu ingin uangnya.
Kamu harus meninggalkan hidupmu di sini. Pindah, bekerja dengannya. Musik membuktikan bahwa kamu layak dan kamu mudah ambisius. Ketika aku menawarimu kesempatan untuk bertemu ayah kandungmu untuk menjadi bagian dari kerajaannya Music, kamu tidak berpikir dua kali. Bohong. Aku ragu musik Dewi hambatan jadi kamu tidak bersamanya. Musik bagaimana? Sabu Sandra menunduk. Untuk pertama kalinya, Bima melihat rasa malu di wajahnya. Aku mengatakan kepadamu bahwa Alejandro menuntutmu datang sendirian bahwa itu adalah syaratnya. Dan kepada Dewi aku mengirimkan surat. Bima melompat berdiri. Musik. Surat apa? Surat darimu atau begitulah yang dia pikirkan mengatakan bahwa kamu telah bertemu orang lain, bahwa pernikahan itu adalah kesalahan bahwa dia tidak boleh mencarimu lagi. Musik kamu berbohong seandainya, tapi tidak. Buandra mengeluarkan kertas lama dari tasnya ini salinan yang aku simpan. Bima membacanya. Itu adalah tulisan tangannya atau tiruan yang sempurna. Kata-kata kejam yang tidak pernah dia tulis salam perpisahan yang tidak pernah diaberikan. Dewi menerima ini ya. Hari setelah kamu pergi semuanya masuk akal. Mengapa Dewi mengganti nomornya? Mengapa dia tidak pernah mencarinya? Mengapa ketika dia akhirnya mencoba kembali dia sudah bersama Joko? Kamu menghancurkan hidupku. Aku memberimu kehidupan yang lebih baik. Kamu menghancurkan keluargaku sebelum aku punya kesempatan untuk menciptakannya. Aku memberimu kekayaan, kesuksesan, semua yang kamu inginkan. Aku ingin Dewi. Aku ingin putraku. Aku ingin kehidupan yang sedang kita bangun. Bu Sandra berdiri. Kamu terlalu muda untuk tahu apa yang kamu inginkan. Aku berusia 2,1 tahun cukup umur untuk memutuskan. Musik dan lihat dirimu sekarang. Jutawan. Sukses. Kamu akan mengatakan padaku kamu menyesal setiap hari dalam hidupku. Pintu terbuka musik tu Dewi. Dia telah mendengar semuanya dari teras. Benar suaranya bergetasar. Surat itu. Bima berbalik. Musik aku tidak pernah menulis surat itu, tapi aku menerimanya dengan tulisan tanganmu, tanda tanganmu. Ibuku memalsukannya. Dewi menatap Buandra. Bertahun-tahun rasa sakit berubah menjadi musik amarah. Anda mengambil 15 tahun saya dengan pria yang saya cintai. Saya memberikan putra saya masa depan. Musik Anza membil keluarganya. Saya mengambil kemiskinan stagnasi, kehidupan yang biasa-biasa saja. Musik Dewi mendekati Bu Sandra, dua wanita, dua pandangan dunia, dua gagasan tentang cinta. Putra, Anda punya 3 anak yang tumbuh tanpa ayah yang menangis. Bertanya-tanya mengapa mereka tidak cukup baik untuk dicintai seseorang yang melihat ibu mereka bekerja hingga kelelahan. Yang mengenal kelaparan, rasa malu, pengabaian. Itu bukan salah saya. Itu justru salah Anda dan salah Bima. Karena mempercayai Anda. Bima berdiri di antara mereka. Dewi, aku tidak tahu. Aku tahu tapi kamu juga tidak bertanya. Kamu tidak berjuang. Kamu berasumsi aku telah melupakanmu dan kamu melanjutkan hidup. Itu benar. Musik menyakitkan. Buandra berjalan menuju pintu. Aku datang untuk mengundangmu pulang Bima. Ayahmu Alejandro meninggal bulan lalu. Dia meninggalkanmu musik segalanya 500 juta AS. Tetapi hanya jika kamu kembali ke ibu kota jika kamu mengambil alih bisnis musik-musik. Tidak. Apa yang kamu katakan? Tidak. Ambil uang itu berikan kepada Julia. Aku tidak mau Bima. Itu kekayaan, itu uang kotor. Dibeli dengan kebohongan. Aku tidak mau. Kamu konyol. Aku menjadi ayah. Sesuatu yang tidak pernah kamu ajarkan padaku. Buandra menatapnya untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengangguk. Suatu hari kamu akan menyesalinya. Aku sudah menyesali sebanyak tetapi keputusan ini tidak akan menjadi salah satunya. Ibunya pergi meninggalkan keheningan dalam ketidakhadirannya. Musik Dewi duduk Bima juga 15 tahun. Bisiknya 15 tahun hancur oleh kebohongan. Aku minta maaf itu bukan salahmu. Tidak sepenuhnya. Aku seharusnya berjuang lebih keras. Aku seharusnya datang lebih awal. Aku seharusnya Dewi meletakkan tangannya di atas tangannya. Itu sudah berlalu. Kita tidak bisa mengubahnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita lanjutkan dengan kebenaran. Kali ini pintu terbuka Mentari Rafli dan Fadil masuk mereka bersama Rosa. Siapa wanita itu? Tanya Mentari. Ibu jawab Bima. Musik. Dia terlihat marah. Dia memang marah. Mengapa Bima menatap Dewi? Dia mengangguk. Karena aku membuat keputusan yang tidak dia setujui Musik. Keputusan apa? Tinggal di sini bersama kalian selamanya. Mentari mempelajari wajahnya selamanya. Sungguh selamanya sungguh dan jika dia kembali dan jika dia menawarimu lebih banyak uang, tidak ada cukup uang di dunia untuk menjauhkanku dari kalian lagi. RLE mendekat dengan malu-malu. Musik. Bisakah? Bisakah kami memanggil ayah? Jantung Bima berhenti jika mau. Tapi kita punya ayah lain Jok dan dia akan selalu menjadi ayah kalian. Tidak ada yang bisa menggantikannya tetapi mungkin kalian bisa punya 2. 1 dalam kenangan kalian dan 1 di sini. RLE berpikir lalu mengangguk. Baiklah, ayah Bima. Fadil berlari memeluknya. Musik, aku punya ayah lagi. Mentari tetap di belakang.
Mengamati akhirnya dia mendekat. Satu kesempatan lagi katanya. Tapi ini yang terakhir aku tahu. Jangan sia-siakan. Aku tidak akan melakukannya. Dia memeluknya. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun Bima merasa dia berada persis di tempat yang seharusnya. 1 bulan kemudian rumah Dewi sekarang punya teras baru. Bima membangunnya dengan tangannya sendiri. Dia tidak mempekerjakan siapapun. Dia melakukannya sendiri. Setiap paku, setiap papan, anak-anak bermain di halaman. Mentari pulih sepenuhnya, berlari bersama adik-adiknya. Tawanya memenuhi udara. Bima dan Dewi duduk bersama mengamati. Bahagia. Tanya Dewi. Lebih dari yang pantas aku dapatkan, semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua dan kita punya kesempatan kedua. Dewi menatapnya, ada cinta di matanya, tetapi juga kehati-hatian. Bekas luka yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Nah, tanpa daku dalam setahun atau musik atau 2 hari, dan mungkin saat itu aku punya jawaban, itu sudah cukup untuk saat ini. Bima telah belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan jaminan bahwa keluarga dibangun hari demi hari, bahwa menjadi ayah bukan tentang darah tetapi tentang kehadiran, dan bahwa terkadang harta terbesar bukanlah yang kamu bangun, tetapi yang hampir kamu hilangkan dan kamu perjuangkan untuk mendapatkannya kembali. Pelajaran, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali ke rumah, bahwa kesalahan masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Bahwa cinta sejati bertahan dari waktu, musik, kebohongan, bahkan ketidakhadiran, tetapi di atas segalanya itu mengajarkan kita bahwa tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bima kehilangan 15 tahun, tetapi dia memenangkan sisa hidupnya. Bukan karena dia punya uang, tetapi karena di akhirnya musik mengerti apa yang benar-benar penting. Apa yang akan kamu lakukan dalam situasi ini? Apakah kamu akan memilih kesuksesan atau keluarga, musik, kekayaan atau cinta? Tinggalkan komentarmu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Seseorang yang jauh dari rumah, seseorang yang berpikir sudah terlambat untuk kembali. Karena tidak pernah terlambat selama ada kehidupan musik, selama ada cinta, selama ada keberanian untuk menghadapi kesalahan kita dan berdamai dengan masa lalu kita. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak kisah yang langsung menyentuh hati. Kisah kesempatan kedua, keluarga yang hancur yang dibangun kembali. Cinta yang bertahan dari segalanya. Video berikutnya akan lebih mengejutkanmu karena kita semua punya rahasia, kita semua membawa rasa sakit, dan kita semua pantas mendapatkan kesempatan penebusan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.